Namun wanita itu samar-samar mengingat bahwa putrinya lahir dengan tanda lahir merah di lengannya saat datang. Tetapi anak perempuan itu tidak memiliki tanda lahir itu di lengannya. Namun perawat bersikeras bahwa wanita itu salah melihat dan mengatakan kalung putrinya masih ada. Tidak mungkin ada kesalahan. Suami di samping juga khawatir apakah karena tubuhnya lemah setelah melahirkan, dia mengalami halusinasi. Melihat suami dan perawatnya mengonfirmasi bahwa tidak ada kesalahan, dia merasa dia pasti salah melihat. Namun, dia tidak tahu bahwa bayi yang dia pegang bukanlah anaknya. Itu adalah anak pembantunya. Ternyata 10 bulan yang lalu, pembantu di rumah dan dia hamil pada saat yang sama dengan anak suaminya. Suaminya takut masalah terungkap sehingga memerintahkan pembantunya untuk pergi ke rumah sakit dan menggugurkan kandungan itu. Babu itu dengan cepat setuju. Namun, diam-diam dia melahirkan putrinya tanpa sepengetahuan pria itu. Untuk membalas dendam kepada pria yang tidak bertanggung jawab sambil memastikan putrinya memiliki kekayaan dan kekuasaan di masa depan. Babu itu di rumah sakit menukarkan putrinya dengan putri CEO yang baru lahir. Sejak saat itu, putri CEO yang seharusnya menjadi pelayan gratis di rumahnya. Saat belum genap 6 tahun, dia sudah bisa mengurus semua pekerjaan rumah. Mencuci, memasak, membersihkan rumah, semua dilakukannya. Kadang-kadang dia juga mendapat tendangan dan pukulan dari pembantu, lalu dilempar ke halaman untuk dihukum berlutut. Namun, putri pembantu tersebut menjadi presiden, dan jadi anak kesayangan di rumah, menikmati segala macam kasih sayang. Bahkan jika hanya batuk beberapa kali, dokter keluarga akan segera datang untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Namun, putri sejati yang sebenarnya berlutut di halaman sambil terkena hujan. Sekejap mata, 14 tahun telah berlalu. Putri sejati berhasil masuk ke sekolah kedokteran terkenal dunia dengan prestasi yang cemerlang. Saat dia membawa surat penerimaan untuk memberitahu pengasuhnya, ketika dia ingin berbagi kebahagiaan dengan pengasuhnya, pengasuhnya langsung merebutnya dan bersiap untuk merobeknya. Meskipun dia memberitahu pengasuhnya bahwa ibunya memberinya beasiswa, dia juga bisa bekerja paruh waktu tanpa meminta uang dari rumah untuk membiayai studinya. Jika dia lulus, dia bisa membuat pembantu itu hidup dengan baik. Tapi ibu pembantu itu dengan kejam merobek surat penerimaannya hingga berserakan. Hidup dengan baik. Kau bermimpi, seumur hidupmu akan selalu melayani orang seperti aku. HMPH, Ye Lanjin, kau merebut pria saya. Menghancurkan hari-hari baik saya. Saya pasti tidak akan membiarkan putrimu hidup dengan baik. Kenapa menangis? Cepatlah bekerja dan cari uang. Kalau tidak bisa mengumpulkan 5.000 per bulan, jangan kembali lagi. Meskipun ibunya tidak mengizinkannya bersekolah, tetapi gadis itu pasti tidak akan menyerah. Dia mengumpulkan surat penerimaan yang berserakan di tanah. Bersiap untuk bekerja paruh waktu guna mendapatkan uang untuk biaya hidup dan uang sekolah. Hari itu dia bekerja di kafe. Menemukan seorang pelanggan wanita tiba-tiba pingsan. Sebagai seorang medis, gadis itu segera berlari ke sana. Setelah pemeriksaan yang teliti, dia menemukan penyebab pingsannya. Kemudian mengambil kotak pertolongan pertama yang dibawa. Mengeluarkan jarum perak dan perlahan-lahan menusukkannya ke pergelangan tangan wanita itu. Wanita itu segera sadar kembali. Mari saya bantu Anda berdiri. Nona. Lagi, Nona. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Hanya saja, aku merasa kamu agak familiar. Kecil, suka nonton drama, anak. Kecil, suka nonton drama, terima kasih sudah menyelamatkanku. Jangan sungkan. Apakah kamu mahasiswa kedokteran? Kenapa bisa membawa tas akupuntur kemana-mana? Saya benar-benar diterima di fakultas kedokteran. Tetapi karena keluarga tidak punya uang, jadi saya tidak melanjutkan studi. Ketika wanita itu mengetahui bahwa gadis tersebut dapat diterima di fakultas kedokteran tetapi tidak punya uang untuk sekolah, dia mengundang gadis itu untuk bekerja di rumahnya sebagai pembantu. Hanya perlu bekerja 4 jam sehari. Dan gajinya 3 kali lipat dari kafe. Saya mau. Kak Sang. Wow, Xiao Ke nonton drama. Saya belum pernah melihat rumah sebesar ini. Xiao Ke nonton, Song Kiao. Xiao Ke nonton drama, mulai hari ini. Xiao Ke nonton drama, kamu akan bekerja di sini. Ibu sudah kembali. Bu. Kenapa kamu bersama ibu? Kalian saling kenal? Ini putriku, Song Kiao. Kebetulan sekali. Ternyata dia putrimu ya. Maaf, ibu. Maaf mengganggu. Saya akan segera mengusirnya. Bukankah sudah kukatakan, jangan datang ke rumahnya mencariku? Kau tidak mendengarkan. Segera pergi. Jangan memukul anak itu. Kau salah paham. Dia yang menyelamatkan saya, Song Kiao. Saya merasa cocok dengannya. Itulah sebabnya saya mengundangnya untuk bekerja paruh waktu. Sekalian, saya memberinya formulir pendaftaran untuk fakultas kedokteran kami. Song Kiao.
Bagaimana ke depannya? Kau hanya perlu membersihkan rumah. Yang terpenting adalah fokus pada pelajaranmu. Mengerti? Terima kasih, Bu. Aku melihat putrimu tadi. Dia sangat menyenangkan. Aku benar-benar suka padanya. Namun, kata-kata CEO itu menimbulkan kecurigaan pada pembantu rumah tangga. Dia takut jika waktu berlalu, CEO akan mengenalinya. Untuk mencegah gadis itu tetap di sini, ia memanfaatkan saat gadis itu membersihkan kamar nona besar dan diam-diam membuka pintu masuk. Ia mencuri kalung kesukaan nona besar dan sengaja menaruhnya di dalam tas gadis itu. Ia berharap CEO akan mengusirnya, agar segalanya berjalan sesuai rencananya. Kalung itu juga ditemukan dari tas gadis itu. Yang mengejutkan, saat itu, si tuan besar justru berdiri untuk bersaksi bagi gadis itu. Dia mengatakan bahwa dia selalu memperhatikan gadis itu saat membersihkan, dan tidak melihat gadis itu mencuri sesuatu. Kemudian dia memberitahu presiden bahwa di rumah ada kamera pengawas. Merekam video bisa mengungkap kebenaran. Kau benar. Urusan mengatur pemantauan ini akan kau tangani. Baik. Masalah ini cukup sampai di sini. Tidak bisa. Jangan biarkan mereka menemukan rekaman pemantauan. Aku ingat sebelum tidur, aku sedang menulis makalah. Komputernya menyala. Mengapa sekarang tertutup? Buruk nih, Nyonya pingsan. Cepat panggil Dokter Wang. Nyonya, jangan khawatir. Ini penyakit lama. Masih seperti biasa. Teruskan obat yang dokter berikan. Namun, tambahkan dosisnya. Baik, terima kasih Dokter Wang. Penyakit saya akhir-akhir ini sudah lama dikonsumsi obat. Namun, tidak tanpa perubahan. Sakit kepala saya malah semakin parah. Maka, saya akan mencoba akupunktur pada Anda. Yang mengajarkan saya ilmu medis, Kakek Liu. Setiap kali sakit kepala, dia selalu meminta saya untuk melakukan akupunktur. Hasilnya sangat baik. Bagus. Kamu tidak boleh bilang. Memang terasa jauh lebih baik. Ditambah dengan pijatan saya. Hasilnya pasti lebih baik. Cara kamu benar-benar bagus. Ibumu ya, punya anak seperti kamu benar-benar beruntung. Jika putri kandungku juga tumbuh menjadi anak sepertinya, akan sangat baik. Betul, Song Qiao. Bahu Anda? Ibu. Song Qiao, bagaimana Anda bisa di sini? Nyonya Zhang mencari Anda kemana-mana. Apa yang Anda lakukan di sini? Nyonya kepala sakit. Aku akan pergi setelah memberi dia pijatan. Tidak usah. Aku di sini sudah cukup. Kau lebih baik pergi mencari ibumu untuk bekerja. Song Qiao, kau pergi saja bekerja. Ingat, segera selesaikan urusan makalah itu. Segera akan berakhir. Baik, Nyonya. Ibu, Sung Jiao itu baik hati. Kenapa setiap kali kamu bersikap buruk padanya? Aku hanya tidak suka melihatnya. Setiap hari mengelilingi Anda dan menghibur Anda. Terlalu palsu. Dia juga ikut kompetisi esai kedokteran lo. Iya, tapi dia beda sama kamu. Yang dia perjuangkan adalah kuota khusus fakultas kedokteran kita. Oh ya, Ibu, ini adalah tesis saya. Bisakah Anda membantu saya melihatnya? Saya akan membantu Anda melihat tesis. Itu tidak berarti membuat saya membantu Anda mencontek, kan? Tidak bisa begitu. Ibu, tolong bantu saya melihatnya saja. Baik-baik saja. Akan saya bantu lihat. Kontenmu bagus. Tapi, bukankah kamu belajar kedokteran Barat? Kenapa ini ditulis? Menggabungkan kedokteran Tiongkok dan Barat, ini adalah inovasi yang berani. Siapa yang membuatku mewarisi keberanian ibuku untuk berinovasi? Benar. Anak perempuan memang harus mewarisi kelebihan ibunya. Ngomong-ngomong, Bu, tentang yang tadi, soal pertunanganku dengan kakak, apakah ini bisa dijadwalkan? Kamu bertunangan dengan Xing Li, Bu. Anda lupa? 2 tahun yang lalu, ketika kakak pergi ke luar negeri, Anda berjanji pada saya, agar saya bisa bertunangan dengan kakak. Itu karena kamu masih kecil. Jadi, kakakmu pergi ke luar negeri ya? Kamu menangis sangat sedih. Aku bilang itu sengaja untuk menghiburmu. Aku suka dia. Aku ingin menikah dengannya. Sebenarnya, aku juga cukup berharap kamu bisa menikah dengannya. Xing Li orangnya baik, kemampuan juga kuat. Tapi mengenai hal ini, kita tetap harus mendapatkan pendapatnya terlebih dahulu. Terima kasih, Bu. Song Qiao. Aku tidak akan membiarkanmu merebut kakakku. Aku tidak meniru. Setiap kata dalam tesis saya adalah tulisan saya sendiri. Nyonya pernah melihat saya menulis tesis. Dia bisa bersaksi untuk saya. Apa ini bukti?
Fashion, kamu mencuri tesis saya. Fashion, lalu berpura-pura di depan ibu saya. Lalu berpura-pura di depan ibu saya. Menunjukkan sikap yang sangat serius dan berusaha keras. Kamu benar-benar licik ya. Saya hanya ingin menulis makalah dengan baik, supaya bisa mendapatkan kuota khusus. Mengapa harus menggunakan cara menyontek seperti itu? Terlebih lagi, saya belajar pengobatan tradisional Tiongkok. Anda belajar kedokteran barat. Bagaimana mungkin saya menyalin tesis Anda? Jadi maksud Anda adalah, saya yang menyalin Anda? Song Qiao, Anda tahu berapa banyak usaha yang saya lakukan. Untuk kompetisi tesis ini, saya setiap hari mempelajari TCM tanpa henti, hanya untuk melakukan penelitian gabungan antara kedokteran barat dan timur. Saya melihat Anda hanyalah seorang pencuri. Bukan hanya gelang yang dicuri, tetapi juga hasil penelitian. Anda benar-benar jahat. Kamu ingin membuatku tidak memiliki apa-apa. Apakah itu membuatmu puas, Ibu? Aku tidak ingin melihatnya lagi. Cepat biarkan dia pergi. Tutup orangnya. Tolong percayalah padaku. Aku benar-benar tidak menyalin makalah Nona. Kalau begitu, tunjukkan buktinya. Nyonya, saya punya bukti. Apa yang kamu katakan? Saya melihat Song Qiao mengambil barang ini dari komputer Nona, memasangkannya di komputer saya sendiri. Sepertinya juga menyalin beberapa dokumen, lalu membuangnya ke tempat sampah. Saya merasa ada yang mencurigakan, jadi saya membawanya kembali. Ibu, apa yang kau bicarakan? Mengapa kau fitnah saya? Saya sama sekali tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kau masih belum mengaku, Song Qiao, meskipun ibu miskin, tapi juga mengajarkanmu untuk menjadi seseorang yang memiliki batas moral dasar. Untuk mencuri dan merampok, jangan sekali-kali melakukan itu. Kamu benar-benar mengecewakan ajaranku. Mengecewakan kepercayaan ibu dan Nona? Ibu tahu, kamu mencuri makalah Nona, hanya untuk masuk universitas. Segera, minta maaf kepada ibu dan Nona. Ibu, meskipun harus menjual rumah atau darah, akan tetap membiayai kuliahmu. Hanya berharap kamu tidak melakukan hal-hal kecil seperti ini lagi. Bagaimana, Ibu? Jangan berpura-pura lagi. Kamu jelas tahu itu bukan aku. Mengapa kamu ingin menjebak aku? Apakah kamu masih belum merasa menyesal? Aku adalah ibumu. Apa aku akan memalsukan bukti untuk menjebakmu? Aku hanya berharap kamu tidak melakukan kesalahan lagi. Nyonya, semua ini salahku karena tidak mengajarkan putriku dengan baik. Hanya mempengaruhi Hai On, lomba makalah Nona. Anda bisa menghukumnya sesuka hati, mengusirnya dari rumah, atau membawanya ke kantor polisi. Saya tidak keberatan. Ibu, apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Jelas-jelas aku adalah korban yang sebenarnya. Nyonya, sebenarnya aku juga pernah melihat komputer Nona Song Qiao. Aku juga. Hei, Direktur Gu. Tentang hasil makalah kali ini, aku sudah punya jawaban di hatiku. Anakku tidak akan menyontek. Anakku tidak akan menyontek. Bu. Tapi, memecat Song Qiao, saya masih perlu mempertimbangkannya. Semua sudah bubar, kan? Tidak tahu kenapa. Aku selalu tidak bisa keras terhadap anak ini, Song Qiao. Tapi putriku, aku pasti akan melindunginya. Apa yang ingin kau bicarakan denganku, Song Qiao? Aku adalah keluarga Ye, putri tunggal yang anggun. Kau hanyalah anak dari seorang pelayan. Aku menasihatimu. Jangan pernah berpikir tentang sesuatu yang tidak pantas kau miliki. Aku tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Saya hanya ingin mendapatkan kesempatan untuk bersekolah dengan usaha saya sendiri. Apakah ada yang salah dengan itu? Usaha Anda, yang sekarang saya miliki ini, adalah sesuatu yang tidak bisa Anda dapatkan. Meski Anda bekerja keras selama beberapa generasi, katakanlah Anda tidak mau. Tapi ini hanyalah penutup aibmu. Siapa yang percaya? Kali ini, anggap saja ini sebagai harga yang harus kamu bayar karena keserakahanmu. Dan juga, Ye Xingli di permukaan adalah saudaraku. Namun sebenarnya kita sama sekali tidak ada hubungan darah. Sebentar lagi, kita akan bertunangan. Aku peringatkan kamu. Jauhkan dirimu darinya. Aku dan Tuan Besar tidak memiliki hubungan seperti yang kamu pikirkan. Apa yang aku katakan, kamu dengarkan saja. Jangan banyak bicara. Dia sudah kembali, Nyonya. Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja, aku ingin menjebakmu. Chen Chen. Kau sudah bangun, Chen Chen. Ibu, apa yang terjadi padaku?
Aku punya sakit kepala. Nyonya besar, kau terluka di kepalamu. Harusnya kau istirahat dengan tenang. Jangan terlalu memikirkan sesuatu. Kalau tidak, kau bisa meninggalkan gejala sisa. Yang parahnya, mungkin bisa menyebabkan kehilangan kesadaran. Separah itu? Aku pergi ambil obat. Terima kasih, Dokter Wang. Ibu, aku masih ada tugas dan kompetisi. Aku tidak ingin kehilangan kesadaran, Ibu. Tidak akan, Chen Chen. Tenang saja, tidak apa-apa. Dia yang... Kamu yang mendorongku dari tangga itu. Kamu benar-benar kejam. Kamu ingin merusak hidupku selamanya, bukan? Bukan aku. Jelas-jelas Kamu yang pertama menangkap tangan saya dan mendorong saya. Lalu kamu sendiri terguling ke bawah. Kamu bicara apa sih? Mengapa saya harus melakukan itu? Bagaimana saya bisa merugikan diri saya sendiri? Ada gunanya. Pasti kamu yang membenci saya. Menunjuk tindakanmu menjiplas-jiplak. Balas dendam dengan sengaja. Kau berani menyakiti putri besar. Aku akan memukulmu mati. Benda jahat yang tidak berperasaan ini. Ibu. Mengapa kau selalu condong ke putri besar? Dan tidak percaya padaku? Apakah di hati Anda, saya hanyalah seorang penjahat sejati? Anda memang seperti itu. Anda mendorong putri kecil. Kami semua melihatnya. Apakah Anda masih ingin berdebat? Song Qiao, kamu benar-benar membuatku kecewa. Nyonya, jika aku benar-benar ingin mencelakai Nona, mengapa aku harus melakukannya di depanmu? Bu, jika aku pingsan, apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Bagaimana mungkin? Chen Chen, tenang saja. Ibu pasti akan memberikan keadilan untukmu. Bu, aku percaya pada karakter Song Qiao. Dia tidak akan melakukan hal yang menyakiti orang lain. Bagaimana jika kita cek rekaman kamera? Kak, jelas aku adalah adikmu. Mengapa kamu berbicara selalu mendukung orang luar? Kamu adalah adikku, tapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk membiarkanmu. Jika dalam rekaman CCTV benar-benar Song Qiao yang mendorongmu jatuh, aku juga tidak akan berpihak padanya. Baik. Ayo periksa rekaman CCTV. Di mana CCTV-nya? Ibu, CCTV di pintu tangga sudah dirusak oleh seseorang. Tidak ada yang direkam. Bagaimana mungkin? Itu kamu. Pasti kamu yang merusakkannya? Chen Chen, mengapa kamu begitu terburu-buru menuduh bahwa Song Qiao yang melakukannya? Cukup sudah, Xing Li. Chen Chen bagaimanapun juga adalah adikmu. Dan dia juga terluka. Kamu seharusnya lebih memperhatikannya daripada menyalahkannya di sini. Baiklah, ternyata kalian semua tidak percaya padaku. Semua percaya pada Song Qiao ini. Ternyata di rumah ini, saya yang sebenarnya adalah orang luar. Maka sudahlah, saya pergi saja. Chen Chen, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi orang luar? Kamu adalah putri ibu. Tentu bukan orang luar. Bisakah ibu membiarkannya pergi? Song Qiao, aku sudah berbuat baik padamu sampai batasnya. Bagaimanapun juga, kali ini, kamu telah melukai Chen Chen. Itu adalah kenyataan. Aku tidak akan menuntut tanggung jawabmu. Itu sudah merupakan toleransi terbesar untukmu. Mulai sekarang, tinggalkan keluarga Ye dan jangan pernah kembali. Nyonya, kalau begitu, saya pergi dulu. Silakan. Ibu, apakah ibu masih ingat tentang yang saya bicarakan terakhir kali mengenai pertunangan? Xing Li, kebetulan kamu juga di sini. Ibu ingin bertanya padamu, apakah kamu mau menikahi Chen Chen? Ibu. Xing Li, kamu adalah orang yang aku lihat tumbuh sikap dan kemampuanmu. Ibu percaya padamu. Hal ini, ibu tidak memaksamu. Aku hanya ingin mendengar pendapatmu yang sebenarnya. Ibu, aku tidak mau. Baiklah, kakak, kenapa kamu tidak mau? Apakah kau tertipu oleh wanita tidak berperasaan bernama Song Qiao? Itu, kakak, kau harus sadar. Dia telah merusak keluarga kita seperti apa ini. Mengapa kau masih terpengaruh olehnya? Chen Chen, perhatikan ukuran bicaramu. Jangan menyakiti hati kakakmu. Memang sih, keluarga Ye kita membesarkan kakak kita sampai sebesar ini. Berapa banyak tenaga dan uang yang terpakai. Ternyata kakak kita justru melindungi wanita itu. Bagaimana bisa berutang budi kepada keluarga Ye kita? Ibu, tidak ada apa-apa. Saya pergi dulu. Ye Xing Li, kamu berhenti di situ. Aku, Ye Xing Chen, ingin mendapatkan. Tidak ada yang tidak bisa didapatkan.
termasuk dirimu, Ye Xingli. Ibu, pergi sana. Ibu, mengapa kamu harus membela Ye Xingchen? Mengucapkan kesaksahan palsu. Kamu tahu betul. Saya tidak pernah melakukan hal-hal itu. Karena di dalam tubuhmu, ada gen jijik yang terlalu banyak. Takdirnya lahir. Bukanlah sesuatu yang baik. Ayah sudah pergi bertahun-tahun yang lalu. Meskipun kamu sangat membencinya, kamu tidak bisa mengalihkan semua kemarahannya pada diriku. Karena masalah esai sebelumnya, kamu telah memberi kesaksian palsu. Hari ini, putri besar jatuh dari tangga. Dan kamu kembali menuduhku. Siapa yang membuatmu sial? Kena ibu yang sial. Kau memang pantas. Ibu, mengapa kau harus berkata seperti itu tentang dirimu? Aku tidak ingin berdebat denganmu. Ibu, mengapa kau melakukan ini padaku? Aku adalah putrimu. Kau bukan putriku. Aku tidak memiliki putri sepertimu. Kau berani mendorong nona kecil turun tangga. Aku harus menghukummu atas nona kecil. Ibu, kau telah melukaiku berkali-kali. Aku selalu memilih untuk memaafkanmu. Karena aku merasa, ayah telah menyakiti kamu terlalu parah. Kamu pasti memindahkan rasa sakit ini kepada diriku. Aku ingin membalasmu dengan lebih banyak cinta. Untuk menyembuhkanmu. Tapi mengapa? Tidak peduli apa yang aku lakukan. Kamu tidak menyukaiku. Kamu diam saja. Aku tidak butuh cintamu. Semakin menderita kamu, semakin senang aku. Aku berharap kamu mati. Ibu, apakah aku anak kandungmu? Bukan. Aku bilang kamu bukan. Kamu pergi mati saja. Apa kamu benar-benar ingin aku mati? Iya, pergi saja. Pergi. Kenapa? Kenapa Mama benci aku begitu? Kenapa aku tidak peduli apapun yang aku lakukan? Dia tidak suka padaku. Anak ini. Dulu waktu kecil dia mencuri uangku. Untuk membeli camilan. Aku melihat Song Qiao mencabut benda ini. Dari komputer Nona. Lalu memasangnya di komputernya sendiri. Kenapa? Ibu. Sejak kecil aku sudah dibenci. Kenapa dia harus membantu orang lain mengganggu aku? Aku hanya ingin bersekolah. Tapi setiap hari, dari pagi hingga malam harus bekerja keras untuk biaya sekolah. Kenapa apa yang aku inginkan, tidak pernah bisa aku dapatkan? Aku benar-benar tidak serakah sama sekali. Aku sudah berusaha begitu keras. Kenapa dia tetap tidak mencintai aku? Kenapa? Mungkin aku memang tidak seharusnya datang ke dunia ini. Tak ada yang mencintai aku. Aku juga tidak punya rumah. Mungkin hanya dengan kematianku akan menjadi sebuah pembebasan bagi aku dan ibu. Bangunlah, jangan bergerak, bahumu terbakar. Dokter sudah menanganinya. Ini kamu menyelamatkanku. Mengapa bunuh diri dengan melompat ke sungai? Tidak ada yang peduli tentangku di dunia ini. Semua orang tidak percaya padaku. Bahkan ibuku sendiri berharap aku mati. Kau tidak bersalah. Mengapa berpikir seperti itu? Apa kau mengerti? Kamu adalah putra mahkota yang tinggi di langit. Kamu memiliki orang tua yang menyayangimu. Adik perempuanmu. Semua orang di keluarga Ye menghormatimu. Kita berbeda. Apa yang berbeda tentang kita? Aku hanyalah anak angkat. Itulah yang mereka katakan. Lebih sulit daripada yang kamu bayangkan. 100 kali, 1000 kali lebih menyakitkan. Sejak kecil, aku sudah tahu cara membaca ekspresi. Aku juga mengerti. Aku hanya berteduh di bawah orang lain. Jadi, sifat kita sebenarnya, apa bedanya? Song Qiao, apa kamu benar-benar ingin menanggung semua celaan ini hingga mati? Kamu pikir setelah kamu mati, mereka akan mulai mencintaimu? Kamu pikir setelah kamu mati, mereka akan mulai mempercayaimu? Tidak, tidak akan. Kematianmu tidak akan mengubah apapun untuk siapapun. Iya, aku mati. Orang-orang yang membenciku dan menjebakku hanya akan bersorak gembira. Kenapa aku harus menuruti keinginan orang-orang itu? Song Qiao, jika di dunia ini tidak ada yang mencintaimu, kamu harus mencintai dirimu sendiri dengan baik. Aku mengerti. Aku harus hidup dengan baik. Buktikan kebersihan diriku. Biarkan mereka yang membenciku melihat aku hidup dengan baik.
Terima kasih. Tidak semua orang meragukanmu. Aku percaya padamu. Mengapa? Apa yang mereka sebut bukti itu? Tidak cukup untuk meyakinkan saya. Dan bukti-bukti ini terlalu kebetulan dan tepat. Matamu memberitahuku. Kau bukan orang yang memiliki rencana jahat. Saya sudah memutuskan. Saya akan mencari Nyonya lagi. Membuktikan ketidakbersalahan saya. Walaupun rekaman yang menangkap saya dan Ye Xingchen rusak. Tapi rekaman di sampingnya masih baik. Pasti merekam suara kami berdua. Mungkin itu bisa membuktikan ketidakbersalahan saya. Mama. Tidak ada. Kalau tidak aku cari sendiri. Referensinya deh. Aku ingat seharusnya ada di tumpukan bahan ini kemarin. Ini. Ibu saya tahu sudah. Dia tahu aku. Bukan putri kandungnya. Apa yang harus kulakukan? Jangan panik. Ye Xingchen. Dia sekarang tidak membahas hal ini. Itu berarti kamu masih punya kesempatan. Cukup berpura-pura tidak melihat laporan ini. Meng Meng, kenapa tiba-tiba kamu mencariku? Ibu. Meng Meng, apakah kau mau mengakui ibu ini? Ibu. Ye Lansin, sudah tahu bahwa aku bukan putri kandungnya. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku akan diusir? Ibu, tolong bantu aku. Aku tidak bisa menjadi tanpa apa-apa. Aku juga putri bapak. Aku juga berhak tinggal di rumah ini. Ye Lansin tahu. Aku melihatnya. Dia dan hasil tes DNA anak kandungku. Ibu, tolong bantu aku ya. Kamu pernah bilang, kamu pasti akan membuatku bahagia, kan? Ibu, tolong bantu aku. Jangan takut, jangan takut. Chen Chen, tenang saja. Ibu pasti akan membantumu. Hanya ada satu hal yang tidak pernah kuberitahu. Aku dan ayahmu terus memberikan obat pada Ye Lansin. Apa? Kau dan ayahmu terus memberikan obat untuk meracuni ibumu. Kau dan ayahmu selalu memberi racun kepada ibu. Ya. Ye Zhenguo ingin membunuh Ye Lansin, mengambil seluruh harta keluarga Ye. Masalah ini tidak terungkap selama bertahun-tahun, berkat Dr. Wang. Chen Chen, asal kita meningkatkan dosis, mengirim Ye Lansin untuk mati, maka tidak ada yang akan membongkar identitasmu. Kamu bisa duduk dengan tenang di posisi nona besar Ye. Ibu. Selama bertahun-tahun, ibu selalu baik padaku. Aku tidak bisa membahayakannya. Apa ibu? Dia bukan ibu kandungmu. Jika dia tahu, Song Qiao yang sebenarnya adalah putri kandungnya, dia masih bisa, tanpa rasa ragu, apakah dia baik padamu? Aku. Chen Chen. Sekarang dia terhadapmu hanya masih mengingat sedikit kenangan lama. Kalau suatu hari kamu membuatnya tidak senang, dia bisa kapan saja mengusirmu. Saat itu, kamu akan dalam posisi terjepit. Yang terjadi lagi, dia mengetahuinya. Kamu adalah anak Tai Chen Kuo yang lahir dari perselingkuhan. Bisakah dia menerima kamu? Saya tidak tahu. Tapi, Chen Chen, jangan pedulikan 1 juta. Yang penting adalah jika terjadi sesuatu yang tak terduga. Di dunia ini, hanya aku yang benar-benar baik padamu. Hanya aku yang tidak akan menyakitimu. Lagi pula, aku dan ayahmu sudah bertahun-tahun memberinya racun cukup banyak. Hanya berbeda antara mati lebih cepat atau lebih lambat. Chen Chen, dengarkan aku. Jika kamu ingin tetap aman, posisi putri besar keluarga Ye tidak boleh sedikit pun lembek hati. Selama Ye Lansin mati, identitas putri besar keluarga Ye tidak akan pernah bisa digoyahkan lagi. Benar. Ibu, kamu benar. Benar. Ibu, kamu benar. Ibu, Chen Chen sudah datang. Ibu, aku baru-baru ini melihat bahwa kesehatan ibu tidak begitu baik. Aku sengaja meminta Bibi Zhang membuat 1 mangkuk sup penyembuh. Silakan cepat minum selagi hangat. Anakku Chen Chen benar-benar sudah besar. Tahu sudah mulai perhatian sama mama. Ada apa, Chen Chen? Tidak ada apa-apa. Aku cuma mengingatkan kamu hati-hati. Panas. Chen Chen, aku lihat wajahmu tidak begitu baik. Ada apa? Ada apa? Apakah Anda sedang ada masalah?
Saya tidak ada masalah. Saya hanya khawatir dengan kesehatan Anda. Sup sudah hampir dingin. Silakan minum selagi hangat. Baik. Anakku, sungguh mengerti. Ibu merasa lega. Meski nanti tidak bisa berada di sampingmu. Percayalah, kamu juga bisa merawat diri sendiri. Apa yang Anda katakan? Saya akan selalu ada di sisi Anda. Baik. Apakah kau benar-benar ingin meninggalkanku? Kesehatan tubuhku semakin buruk. Sepertinya waktuku sudah tidak banyak lagi. Aku tidak akan ada lagi. Siapa yang akan merawat ini? Anakku yang sudah aku sayangi bertahun-tahun? Tidak bisa. Aku harus membuat Singli melamar dia. Dengan begitu aku bisa tenang. Ibu, saya masih ada penelitian yang harus dilakukan. Jadi saya akan kembali dulu. Baik. Perhatikan ya. Jangan terlalu lelah. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengambil identitas saya sebagai putri besar keluarga Y. Meskipun itu kamu. Ibu. Nyonya. Ibu. Ibu. Nyonya. Ibu. Cepat bantu Nyonya kembali ke kamarnya. Saya harus memberikan akupunktur kepada Nyonya. Nyonya saat ini dalam keadaan sangat berbahaya. Cepat. Ibu. Nyonya. Song Qiao. Mengapa kamu di sini? Apa yang terjadi padaku? Mengapa aku tidak punya tenaga sama sekali? Kami menemukan Anda pingsan di ruang kerja. Keadaannya sangat kritis. Itu Song Qiao. Dia segera memberikan akupunktur kepada Anda. Hanya itu yang membangunkan Anda. Kami sudah menghubungi Dr. Wang untuk memeriksa Anda. Song Qiao, terima kasih ya. Kamu datang kali ini. Apakah ada urusan dengan saya? Saya datang untuk membuktikan kepada Anda bahwa saya benar-benar tidak mendorong nona besar. Meskipun kamera yang merekam gambar kita rusak, tapi kamera di samping masih baik. Meskipun tidak ada video kita yang direkam, pasti bisa merekam suara saya dan putri sulung saya. Cukup dengarkan saja, dan Anda akan mendengarnya dengan jelas. Saya tidak ingin mendengar ini sekarang. Pergilah. Ibu. Nyonya, saya baru saja mengecek kondisi tubuh Anda. Dan sepertinya kondisi Anda dipengaruhi oleh zat berbahaya secara jangka panjang. Jadi saya sarankan Anda harus lebih berhati-hati terhadap beberapa peralatan dalam kehidupan sehari-hari atau beberapa makanan. Zat ini jika dikonsumsi dalam jangka panjang akan mengancam nyawa. Baiklah, saya mengerti. Tunggu. Song Qiao. Saya ingin berterima kasih padamu telah menyelamatkan saya hari ini. Anda tidak perlu merasa sungkan. Ini semua adalah tindakan kecil saya. Tapi saya tetap ingin berterima kasih padamu. Jika hari ini tidak ada kamu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya bersedia membayar kamu atau membantu kamu masuk sekolah. Selama kamu tidak lagi melakukan hal-hal tanpa batas seperti itu, saya bisa jamin kamu akan memiliki masa depan yang baik. Nyonya. Saya sudah bilang, saya benar-benar tidak mendorong nona. Ada apa denganmu? Apakah bahumu terluka? Hanya sedikit terluka. Tidak ada yang serius. Setelah beberapa saat, akan sembuh. Saya akan tetap menemanimu ke rumah sakit. Mari kita periksa. Song Qiao. Apakah di bahu Anda ada sebuah tanda lahir berwarna merah? Tanda lahir berwarna merah. Iya. Nyonya, bagaimana Anda tahu? Bolehkah saya melihatnya? Mama. Mama, saya dengar Anda pingsan. Apakah Anda baik-baik saja? Mama, bagaimana perasaan Anda sekarang? Saya jadi lebih baik. Baik-baik saja kalau begitu. Saya khawatir sekali. Kamu di sini ngapain? Ibu kan sudah bilang kamu harus keluar dari keluarga Y. Tidak boleh kembali selamanya. Kan? Kakak, kamu datang bersama Song Qiao? Kalau bukan karena aku dan Song Qiao, ibu pingsan di ruang kerja. Tidak ada yang tahu. Ibu sebenarnya sudah tidak sehat. Mengapa tidak ada yang merawatnya? Semua salahku. Saat aku membawa sup untuk ibu, aku tidak menyadari ada yang aneh. Lalu aku buru-buru kembali ke penelitian. Jika saja aku bisa menemaninya lebih lama, ibu tidak akan pingsan.
Tidak ada yang tahu. Chen Chen, bukan salahmu. Jangan salahkan dirimu sendiri. Nyonya, barusan Anda. Ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan padaku? Tidak bisa di depan Chen Chen. Tanyakan tentang tanda lahir. Dia belum tahu dirinya. Bukan anak kandungku. Dan aku tidak ingin menyakitinya. Tanyakan tentang tanda lahir. Nanti saja. Tidak apa-apa. Keuntungan yang tadi kubicarakan denganmu. Semuanya penting. Apa ada yang kamu butuhkan? Segera datang cari aku kapan saja. Ibu, apa untungnya? Song Qiao sudah beberapa kali merugikanku. Mengapa Anda masih baik padanya? Chen Chen, Song Qiao telah menyelamatkan nyawaku. Bagaimana bisa aku mengusirnya? Baiklah. Song Qiao ini benar-benar tidak mau pergi. Sepertinya aku harus memikirkan cara lain untuk mengatasi dia. Song Qiao, aku sangat berterima kasih padamu karena telah menyelamatkanku hari ini. Saya mengizinkan Anda untuk tetap tinggal di keluarga Ye. Bagaimana? Nyonya. Saya. Nyonya. Dr. Wang. Nyonya. Tuan muda berkata kepada saya bahwa Anda pingsan lagi. Saya akan memeriksanya untuk Anda. Nyonya. Saya pergi dulu. Mengenai usulan Anda, saya akan mempertimbangkannya lagi. Maaf, Nyonya. Walaupun harus kembali, itu hanya setelah saya membuktikan diri. Setelah dibersihkan. Dan bukan karena rasa terima kasih Anda. Kembali tanpa alasan yang jelas. Bukankah Anda sudah diusir? Mengapa Anda kembali? Apakah Anda masih ingin menggantungkan diri pada keluarga Ye? Buktikan kebersihanku. Bu, tolong jangan mengada-ada lagi. Menuduhku. Baiklah, kamu sangat menyebalkan. Kenapa tidak pergi? Apa kamu harus terus menggangguku? Apakah kamu puas hanya dengan membuat Nona dan Ibu marah sampai mati? Aku benar-benar menyesal. Tidak membunuhmu saat kamu baru lahir. Seharusnya aku mencabut nyawamu. Jika kamu mati. Aku juga tidak akan menghadapi banyak masalah sekarang. Cepat pergi dariku. Sekarang juga. Cepat pergi. Lepaskan aku. Aku harus menyelesaikan masalah ini. Pergi. Apa ini? Ayo cepat pergi. Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Song Qiao. Bagaimana istri Anda? Dokter Wang telah memeriksanya. Dia mengatakan untung Anda menolongnya dengan cepat. Ibu bisa menyelamatkan nyawanya. Baik-baik saja kalau istri Anda tidak apa-apa. Saya menyelamatkannya bukan untuk balasan. Sebagai seorang yang belajar kedokteran, melihat seseorang dalam situasi berbahaya, saya pasti akan turun tangan untuk menolong. Adapun janji yang diberikan oleh Nyonya, saya belum menemukan kebenarannya sekarang. Saya tidak ingin kembali dengan stigma. Saya mengerti Anda. Ngomong-ngomong, entah itu mencuri kalung, masih tentang plagiarisme makalah, atau tentang Ye Xingchen yang terluka. Kau tidak menyadari, ibumu selalu berada di sudut pandang Ye Xingchen. Menuduhmu, bukan? Sepertinya memang benar begitu. Aku curiga. Mereka seharusnya memiliki beberapa rahasia. Atau mungkin ibumu telah disuap. Pokoknya, mereka seharusnya berkomplot untuk mencelakanmu. Aku juga tidak bisa memastikan. Aku dan Ye Xingchen lahir pada hari yang sama. Sejak kecil, ibu hanya merayakan ulang tahun untuknya. Hal-hal baik, juga hanya untuknya. Tidak untukku. Kalian berulang tahun di hari yang sama. Kamu juga merasa ini kebetulan. Ini bukan sekadar masalah kebetulan. Saya tiba-tiba memiliki beberapa ide. Setelah saya menyelidiki lebih lanjut, saya akan memberitahu Anda. Ya, betul. Ingat untuk lebih peka terhadap hal-hal makanan yang masuk ke mulut Nyonya, atau darahnya. Saya rasa, gejala penyakit Nyonya mirip dengan gejala keracunan talium. Bubuk yang jatuh dari mama tadi. Jangan-jangan adalah bubuk talium. Di bahu kamu. Apakah ada sebuah tanda lahir merah? Iya. Nyonya, bagaimana Anda tahu? Bagaimana bisa begitu kebetulan? Mengapa ada tanda lahir merah di bahu Song Qiao? Dulu semua orang bilang, saya salah melihat. Di bahu putri saya, tidak ada tanda lahir merah. Mengapa? Hasil uji DNA menunjukkan bahwa Chen Chen bukanlah putri saya. Bisakah hal itu membuktikan bahwa sebenarnya dulu saya tidak salah melihat? Anak saya memiliki tanda lahir merah di bahunya.
Halo, Dokter Wang. Halo, Nyonya. Anda pergi mencari Song Qiao. Barang-barang yang tertinggal di kamar Ye. Tolong bantu saya dan dia melakukan tes paternitas. Nyonya, apakah Anda meragukan bahwa Song Qiao adalah putri Anda? Sebelumnya, saya meminta Anda untuk melakukan tes paternitas dengan Chen Chen. Hasilnya menunjukkan bahwa kita tidak memiliki hubungan darah. Sejak saat itu, saya mulai meragukan. Song Qiao mungkin adalah putri saya. Baik, Nyonya Mingzi. Saya akan segera memberikan hasilnya. Baik. Terima kasih Dokter Wang. Sama-sama. Halo. Apa? Baiklah. Mari kita bertemu. Nyonya, Anda dan Song Qiao memiliki tes keakuan darah. Hasil laporan sudah keluar. Dia tidak ada hubungan darah dengan saya. Saya kira. Lalu di mana putri saya? Tuan Ye, saya masih punya satu salinan. Laporan tes paternitas. Tes yang Anda lakukan sebelumnya salah. Jadi kami melakukan tes ulang untuk Anda dan Nona. Sekali lagi. Hasilnya menunjukkan, dia adalah putri kandung Anda. Benar. Benar. Chen Chen adalah milikku. Anak kandungku. Kan? Ternyata benar. Dia adalah putriku. Aku masih berpikir. Ternyata semua ini adalah kesalahpahaman. Benarkah? Bagus sekali, bagus sekali. 1 juta. Membeli posisi Nona Ye di keluarga Ye. Tidak mahal, kan? Di kartu ini ada 120.000. Ambil uangnya. Selesaikan urusannya. 120.000. Nyonya, tidak ada apa-apa. Saya pergi dulu. Baik, terima kasih Dokter Wang. Sangat baik. Ternyata sebelumnya semua salah paham. Chen Chen. Dia adalah putri kandung saya. Tapi, apa yang aku pikirkan tentang tanda lahir ini? Aku bahkan tidak perlu memikirkannya. Dokter juga sudah mengatakan, itu muncul pada hari aku melahirkannya. Itu hanya ilusi. Hasil tes DNA sudah pasti. Hubungan darahku dengan Chen Chen sudah terbukti. Apa yang masih bisa saya curigai? Beberapa hari ini, selalu memikirkan untuk menemukan putri kandung saya. Mengabaikan Chen Chen. Saya harus benar-benar memperbaikinya. Ibu. Chen Chen, kamu datang. Ibu, saya ingin bertanya padamu. Kapan sebenarnya kamu akan membuat saya bertunangan dengan kakak? Dia sekarang terus-menerus bersama Song Qiao. Setiap hari. Jika kamu tidak membantuku bertunangan segera, dia akan bersama orang lain. Benarkah? Penyakitku semakin parah. Tubuhku juga semakin buruk. Kalau aku pergi, akan ada dia yang menjaga Chen Chen. Aku juga lebih tenang. Tenang saja. Ibu akan pergi. Berbicara tentang hal ini dengan Xing Li. Saya akan memastikan kalian cepat bertunangan. Bagus sekali, Bu. Menjadi putri Anda merupakan hal terbahagia. Menjadi ibumu, saya juga sangat bahagia. Haha. Anakku Chen Chen benar-benar baik. Bu, Anda mencari saya. Xing Lia, saya ingin membicarakan sesuatu denganmu. Tentang pertunanganmu dengan Chen Chen. Pertunangan. Tapi sebelumnya Anda pernah bilang, kau tidak memaksaku. Xing Li. Mama hanya punya satu anak perempuan kandung. Aku ingin memberikan yang terbaik untuknya. Sifat dan kemampuanmu tidak perlu diragukan. Hanya dengan menyerahkan Chen Chen kepadamu, aku bisa merasa tenang. Ibu, Chen Chen bukanlah barang. Perasaan juga bukan. Tidak bisa dikatakan kepada siapa saja untuk diserahkan. Aku hanya memiliki perasaan persaudaraan dengannya. Tidak akan ada perasaan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun tanpa, aku tetap ingin kau ada di sisinya. Star, kau selalu menjadi anak yang taat dan patuh. Ibu telah mengambilmu, membawamu pulang. Seperti merawat anak kandung. Tolong anggap saya seperti ibu, ya. Kondisi tubuh saya semakin memburuk. Chen Chen adalah satu-satunya yang saya khawatirkan. Kalau suatu hari nanti, saya tiba-tiba pergi, dia akan bagaimana? Jika tidak mengurus, sisa hidup sudah diatur. Saya sudah mati pun, tidak akan merasa tenang. Bu, jangan berpikir terlalu banyak. Apapun yang terjadi,
Saya akan selalu merawat Chen Chen. Merawatnya seperti adik sendiri. Tapi Chen Chen suka kamu. Xing Li, tolonglah, sebagai ibu. Bisa, jangan tolak dia lagi, ya? Ibu sudah berutang terlalu banyak padanya. Ibu, cukup. Xing Li, jika kau masih ingat, akan budi baikku padamu. Ayo bertunangan dengan Chen Chen. Xing Li, jangan salahkan Mama. Mama juga tidak ingin menggunakan budi baik untuk mengikatmu. Tapi demi Chen Chen, saya harus melakukan ini. Hei, Tuan Muda, hal yang kamu minta untuk saya selidiki, saya sudah menyelidikinya. Dulu Zhang Jin dan Tuan Ye lahir di rumah sakit yang sama. Kebetulan sekali, mereka berdua melahirkan anak perempuan, dan anak-anak mereka lahir pada hari yang sama. Pada tahun itu, Zhang Jin dan Ye Zong melahirkan di rumah sakit yang sama. Yang mengejutkan adalah, mereka berdua melahirkan anak perempuan, dan anak-anak mereka. Tanggal lahirnya juga hari yang sama. Selain itu, saya juga menemukan dokter yang membantu melahirkan nyonya itu adalah kepala Departemen Kebidanan dan Kandungan. Di rumah sakit itu, Lilin, kirimkan alamat rumah sakit itu kepada saya. Baiklah, Tuan Muda. Halo. Permisi, apakah di sini ada seorang dokter kebidanan? Nama Lilin. Apakah Anda mencari Direktur Li? Kartu kerja. Dia sudah pensiun 2 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa seluruh keluarga pindah ke luar negeri. Dan kita, izin kerja, juga sudah lama tidak berhubungan. Bagi yang pernah bekerja sama dengan dia, dokter-dokter lain, atau orang lain di departemen mereka, seharusnya masih ada saja. Aku harus pergi kemana? Untuk menemukan mereka, ikuti aku saja. Aku akan membawamu ke kebidanan. Oke. Ternyata itu benar-benar bubuk talium. Tapi ini terlihat tidak terlalu murni. Ada banyak campuran. Ibu saya menyembunyikan banyak. Apa yang dia lakukan dengan serbuk timah? Bukankah memang dia yang memberi racun kepada nyonya? Bagaimana? Ada petunjuk apa? Saya di kamar ibu saya menemukan ini. Saya memeriksanya dengan teliti. Memang merkuri. Hanya saja kualitasnya tidak terlalu tinggi. Tidak begitu berbahaya bagi manusia. Jika racun itu diberikan secara bertahap sepanjang tahun, racun akan menumpuk sampai ke titik tertentu. Masih bisa membunuh seseorang. Menurut pendapat Anda, penyakit ibu saya, penyakit nyonya itu, memang sesuai dengan gejala keracunan. Saya curiga ibu saya yang telah menaruh racun. Song Qiao, apakah Anda pernah mencurigai sesuatu? Kamu mungkin bukan anak kandung Bu Zhang. Sebenarnya, ibu saya sudah tidak baik kepada saya sejak kecil. Tidak hanya tidak memberi saya makan, tetapi juga tidak membiarkan saya sekolah. Selalu merendahkan saya, memukul saya. Sebelumnya aku berpikir, itu karena dia mengalami terlalu banyak luka dari ayah, sehingga dia membenciku. Tapi mengingat kejadian belakangan ini, aku benar-benar mulai meragukan, apakah aku benar-benar anak kandungnya. Lalu ayahmu bagaimana? Apakah kamu tahu siapa dia? Ibuku tidak pernah membicarakan tentang ayahku. Yang kudengar darinya hanyalah kebenciannya terhadap ayah. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Apakah kamu menemukan sesuatu? Beberapa waktu yang lalu, saya menyelidiki. Kamu dan Ye Xingchen lahir di hari yang sama, di rumah sakit yang sama. Dan 2 hari yang lalu, saya mendengar ibu saya sedang menelepon Dr. Wang. Dia bilang ingin melakukan tes DNA orang tua. Maksudmu? Nyonya merasa. Saya dan Ye Xingchen tertukar. Bukan hanya ibuku. Saya juga berpendapat begitu. Saya sebenarnya ingin mencari dokter yang membantu melahirkanmu, mengonfirmasi tentang tanda lahir. Tapi dia sudah keluar negeri. Petunjuk terputus. Saya rasa ini bukan hanya kebetulan. Siapa itu? Kamu datang untuk apa? Nona Ye, jangan takut seperti itu. Kita kan teman. Siapa yang bilang kita teman? Aku menyimpan sebuah rahasia bersama. Apakah itu bukan teman? Katakanlah.
Ada apa sebenarnya? Akhir-akhir ini, uang saya sedikit ketat. Nyonya Ye yang mulia, tolong beri saya pinjaman lagi. Pada akhirnya saya sudah memberi Anda 1 juta dulu. Setelah itu saya beri tambahan 20.000. Sekarang saya tidak punya uang. Tidak punya uang. Jika tidak ada uang, aku akan memberitahu kebenaran identitasmu kepada Nyonya. Aku ingin melihat pada saat itu. Apakah Pos sebagai putri pertama keluarga Ye masih bisa kukuh atau tidak? Jangan pergi. Jangan pergi. Kau tidak boleh memberitahu ibuku tentang ini. Atau berikan uang. Saya tidak punya uang, yang bisa saya katakan pada Nyonya adalah, kau berani. Apa yang kalian ingin katakan kepada saya? Nyonya, saya ada hal penting, yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Mama, kita ada hal penting, dan Anda katakan. Katakanlah, ada apa saja? Ibu, saya curiga, Song Qiao adalah putri kandung Anda. Apa yang Anda katakan? Kakak, apa yang kau bicarakan? Aku adalah putri ibu. Starlight, aku selalu berpikir, kamu adalah anak yang bijaksana. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal yang tidak berdasar seperti itu? Ibu, saya menemukan bahwa Anda dan Nyonya Zhang lahir di rumah sakit yang sama, pada hari yang sama, dan keduanya adalah perempuan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Saya rasa ada sesuatu yang mencurigakan. Di dalamnya, Anda pergi ke rumah sakit, di mana Anda melahirkan. Meskipun dokter yang membantu kelahiran sudah pergi ke luar negeri. Tapi, saya tetap berhasil menghubungi perawat yang menolong kelahiran Anda saat itu. Dia bilang, dia memang melihat seseorang di luar ruang bayi yang mencurigakan, membawa pergi anak itu. Tapi itu juga tidak bisa membuktikan apa-apa. Dan juga, beberapa waktu lalu, saya baru saja meminta Dr. Wang untuk membantu saya dan Song Qiao melakukan tes hubungan darah. Hasilnya menunjukkan, kita tidak memiliki hubungan darah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Nyonya, sebenarnya, masalah tes paternitas. Memang ada seseorang yang berbuat jahat di balik layar. Sebelumnya saya tidak berani memberitahu Anda, tapi sekarang saya memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran. Nyonya, ketika Anda pertama kali melakukan tes paternitas dengan Nona, tunjukkan bahwa kamu dan dia tidak ada hubungan darah. Sebenarnya laporan ini disebalkan oleh seseorang, dan orang itu adalah Song Qiao. Mengapa kamu menuduhku? Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ye Zhenguo, masalah Chen Chen, kamu harus menyelesaikannya untukku. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan padamu. Nyonya, sebenarnya Song Qiao ingin bergaul dengan Zhang Jin untuk mendekatkan diri pada Anda. Saat dia menyadari, ketika Anda ingin melakukan tes identifikasi ibu bayi dengan putri sulung saya, Anda menjanjikan untuk memberi saya sejumlah uang agar saya bisa mengutak-atik laporan tes tersebut. Saat itu saya baru saja terlilit hutang perjudian dan sangat membutuhkan uang. Jadi dia terpesona sesaat, menyetujui Zi. Saat dia mengetahui Anda ingin melakukan tes identifikasi ibu anak dengannya, dia datang lagi untuk mengancam saya. Dia meminta saya untuk menukar hasil tes antara dirinya dan Ye Xingchen. Begin seperti ini, dia bisa melakukan ini dengan sah, menjadi putri pertama keluarga Ye. Apakah hal seperti ini akan terjadi? Aku tidak ingin lagi melakukan hal yang mengkhianati hati nuraniku. Kali terakhir sudah cukup menyesal. Tidak boleh melakukan kesalahan berulang kali. Namun sekarang untuk tidak membuatnya masih ada niat jahat, aku harus mengungkapkan kebenaran. Song Qiao, aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata kamu begitu licik. Kamu mendekati ibuku, menggoda kakakku, dan bahkan mendorongku dari tangga. Kau membuat tanganku terluka. Aku tidak menyangka. Bahkan dengan identitas putri tua dari keluarga Ye, kau juga, kau sungguh tidak malu. Hah? Dr. Wang, dengan apa kau bisa mengatakan ini? Saya yang memanipulasi laporan penilaian. Apakah Anda memiliki bukti? Saya sendiri adalah saksi. Berdasarkan kata-kata Anda saja, Anda ingin menuduh saya. Maka saya juga bisa mengatakan, ada orang yang membayar Anda untuk melakukan ini, datang untuk menjebak saya. Jika dia tidak bisa menjadi saksi, lalu bagaimana dengan saya? Tidak mungkin semua orang menuduh Anda, kan? Nyonya, saya mendengar sendiri Song Qiao menghubungi Dr. Wang, mengatakan tentang menukar laporan orang tua. Setelah menjadi putri besar keluarga Ye, akan memberi Dr. Wang banyak uang. Ibu, kamu sedang ngomong apa? Song Qiao sangat jahat. Dia melakukan hal seperti ini untuk menggantikan posisiku. Jika bukan karena Dr. Wang dan Bibi Zhang, aku benar-benar merasa tertekan. Tante Zhang, dengan kondisi keluarga kalian, bagaimana Song Qiao bisa kaya? Membeli Dr. Wang. Lagi pula, menurut yang aku ketahui, utang judi Dr. Wang
Jumlahnya tidak sedikit. Kamu tidak akan bisa mengeluarkannya. Dokter Wang. Mungkin dia juga tidak akan mengambil uang sebanyak itu untuk melakukan hal-hal ilegal, kan? Tuan muda, jangan meremehkan sifat manusia. Bagi penjudi, bisa mendapatkan 1 yuan. Semuanya sudah baik. Dokter Wang memang sudah menerima uang Song Qiao. Sebelumnya, Song Qiao bekerja keras, bukan untuk biaya kuliah. Dia hanya ingin menghasilkan uang untuk menyuap Dokter Wang. Saya baru bekerja setelah diterima di universitas. Lalu, mana surat penerimaan? Tunjukkan padaku surat penerimaanku. Sudah kamu sobek. Kamu mau aku tunjukkan apa? Cukup? Kalian jangan berdebat lagi. Song Qiao, saya sudah bertanya sebelumnya. Apakah ada tanda lahir di bahu? Sekarang ini, saya ingin memastikan lagi. Bagaimana dia terbakar? 1 ibu, dia pasti membuat luka palsu itu. Bergaya seolah-olah dia memiliki tanda lahir. Tujuannya adalah untuk menggantikan saya. Dia sebelumnya selalu sangat mengagumi saya. Berkata apa? Ingin menjadikan nyonya sebagai ibunya. Ucapannya seperti itu. Ternyata dia sudah mendambakan identitasku. Cepat, orang, tahi lalat di bahuku. Terbakar oleh ibuku. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Aku memang memiliki tahi lalat. Tante Zhang, kenapa kau membakar tahi mata Song Qiao? Apakah itu karena kau merasa bersalah? Tidak ingin dia bertemu dengan ibuku? Tuan muda besar, aku tidak bersalah. Song Qiao, karena semuanya sudah terbongkar, ibuku juga tidak akan lagi membantumu menyembunyikan. Kau harus jujur dengan tuanmu. Apa yang harus kukatakan? Kau tidak mau mengatakannya, ya? Baiklah, aku akan mengatakannya. Terusan, sejak dia tahu bahwa kami lahir pada hari yang sama, anak ini, dia hanya ingin menjilat, ingin menggantikan posisi nona besar. Dia tahu Anda selalu meragukan putri kandung Anda sendiri. Ada tanda lahir di bahunya. Jadi saya membiarkannya membuat cicatrik yang serupa untuk menipu Anda, nyonya. Namun, tentang tanda lahir di tubuh anak saya, tidak pernah disebutkan kepada siapapun. Song Qiao. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Song Qiao adalah orang yang tidak bersalah. Song Qiao adalah orang yang tidak bersalah. Zhen Kuo, kenapa kamu datang? Lan Xin. Song Qiao adalah anak yang baik. Aku tidak ingin dia diperlakukan tidak adil. Dalam hal ini, Song Qiao sebenarnya telah dimanfaatkan. Dan orang yang sebenarnya ingin membuat Song Qiao menyamar sebagai anak keluarga Ye kita adalah Zhang Jin. Tuan, apa ini punya hubungan apa dengan saya? Apakah Anda disesatkan oleh seseorang sehingga salah paham tentang saya? Kau diam untuk saya. Nanti kita akan bicara lebih lanjut. Lan Xin. Beberapa hal. Saya yang salah. Saya minta maaf padamu. Saat saya menelepon, saya tidak sengaja membocorkan kepada orang lain. Saat kamu melahirkan anak, kamu mengalami halusinasi. Mengira anak kita memiliki tanda lahir. Mengira bahwa putri kita tertukar. Saat saya menelepon, Zhang Jin ada di samping. Semua isi percakapan. Kamu dengar. Apa kamu ingin memanfaatkan ini? Ingin membuat putrimu menyamar sebagai anak keluarga saya? Benar bukan? Song Qiao. Dia adalah gadis yang sangat polos. Bagaimana mungkin memiliki pikiran yang begitu licik? Berpikir untuk menggunakan tanda lahir untuk menyamar sebagai anggota keluarga Ye Zhenguo. Apa kamu tidak takut dengan apa yang telah kamu lakukan? Zhang Jin, tutup mulutmu. Jika kamu tidak ingin anakmu mengalami sesuatu yang buruk, sebaiknya katakan yang sebenarnya. Bagaimanapun juga, di keluarga Ye, saya adalah kepala keluarga. Saya berhak untuk mengurus siapa saja. Ternyata ini semua adalah perbuatanmu. Nona, sebenarnya saya dan Putri Lan Xin tidak memiliki tanda lahir di bahu. Dokter yang membantu persalinan dapat membuktikannya. Hanya saja Lan Xin lemah setelah melahirkan. Jadi salah lihat. Kau tidak menyangka, kan? Semua pikiranmu sia-sia belaka. Tante Zhang, kau dan putrimu adalah dua ular dalam satu sarang untuk merebut harta keluarga Ye kami. Kalian benar-benar jahat. Saya tidak tahu. Saat Nyonya melahirkan, dia melihat tanda lahir. Ibu saya juga tidak pernah menyebutkan. Kamu ini berbicara sembarangan. Kamu berpura-pura apa? Jangan-jangan karena ibumu terungkap ingin menghapus hubunganmu, kan? Jangan bermimpi. Ye Xingchen, saya tidak tahu mengapa kamu selalu menentang saya. Apakah itu plagiarisme dalam makalah? Atau kamu terjatuh dari tangga? Kamu seharusnya tahu sendiri. Semua ini tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu begitu yakin sekarang. Itu hanya bisa menunjukkan satu hal. Kamu adalah peserta dalam penuduhanku. Song Qiao kau.
Sekarang kamu ingin menggigit balik. Baiklah, Bu Zhang. Kamu datang untuk memberitahu semua orang. Apakah kalian berdua, ibu dan anak, Cheng Yi, untuk merebut harta keluarga Ye, melakukan semua ini? Katakanlah, iya. Semua ini adalah saya dan Song Qiao, yang bekerja sama melakukan ini. Ketika saya tahu, saat membicarakan tanda lahir, aku mulai berpikir, aku ingin Song Qiao juga menandai bahunya. Dengan bekas luka, aku berencana mencari kesempatan, agar Nyonya melihatnya. Lalu aku menyarankannya untuk pura-pura rajin. Untuk mendapatkan kecintaan Nyonya, aku membantunya mencuri tesis putri, supaya Tuan curiga putri menjiplasi, untuk membuat tuduhan antara Tuan dan putri. Jangan lepaskan aku. Tuan, menurutku, kau hanyalah pencuri. Tidak hanya mencuri kalung Fash, tetapi juga mencuri hasil penelitian. Untuk menghilangkan keraguan kalian terhadap saya, agar saya bisa merunduk di keluarga Ye. Setiap kali masalah terungkap, saya akan keluar untuk mengidentifikasi Song Qiao. Ini juga merupakan bagian yang saya dan dia rencanakan dengan baik. Dengan cara ini, meskipun ada satu orang yang diusir, orang yang tersisa masih bisa terus menyelesaikan rencana kita. Kamu benar-benar sedang memfitnah saya. Saya sama sekali tidak melakukan hal-hal ini. Cukup. Saya selalu tulus terhadap kalian berdua. Bagaimana kalian bisa memperlakukan saya seperti ini? Kalian sangat mengecewakan saya. Kalian berikan saya, Nyonya, Ibu. Song Qiao dan Zhang Jin. Ibu, jangan khawatir. Mereka semua sudah saya usir. Mereka berdua tidak akan pernah muncul lagi di keluarga Ye kami. Nyonya, tubuh Anda tidak ada masalah berarti. Itu hanya penyakit lama. Ikuti resep yang saya berikan. Masih harus dikonsumsi dengan dosis lebih tinggi. Jika tidak, sakit kepala semakin parah. Tapi saya sudah mengikuti obat yang Anda berikan. Mengapa tidak ada efek yang jelas? Dokter Wang, ibu saya sebenarnya sakit apa? Mengapa belakangan ini pingsan? Semakin sering? Nyonya, Anda ini terlalu banyak berpikir belakangan ini, yang menyebabkan kondisi semakin parah. Sikap yang tenang akan baik untuk kesehatan Anda. Tuan muda, Nyonya, dia sepanjang hari memikirkan kalian. Generasi muda ini, bahkan jika telah meminum ramuan ajaib, tidak mungkin bisa menjamin tidak akan kambuh lagi. Jika kamu benar-benar khawatir tentang Nyonya, sebaiknya jangan membuatnya marah. Menurutmu penyakit ibuku? Penyakit Nyonya memang sesuai dengan gejala keracunan. Saya curiga itu racun yang diberikan oleh ibu saya. Saat ini saya tidak memiliki cukup bukti, belum bisa bertindak sembrono. Sepertinya harus mencari cara lain. Iya, justru karena dua orang sialan itu, ibu jadi tidak senang. Akibatnya, tubuh ibu semakin memburuk. Apa yang terjadi di masa lalu biarlah berlalu. Jangan dibahas lagi. Ibu hanya ingin menjaga kesehatan, supaya kamu dan Xingli cepat-cepat bertunangan. Benarkah? Bagus sekali, Nyonya. Jadi saya akan pergi mengambil obat untuk Anda terlebih dahulu. Dokter Wang. Tuan muda, ada apa? Dokter Wang, obat yang Anda berikan kepada ibu saya tidak ada gunanya, kan? Tuan muda, apa maksud Anda ini? Saya sudah menyelidiki Anda. Saya mendengar bahwa sebelumnya, saat Anda di rumah sakit negeri, Anda sangat suka berjudi. Setelah dipecat, Anda pindah ke rumah sakit swasta. Kemudian, Anda terlibat masalah perjudian lagi, mempengaruhi pekerjaan, terpaksa mengakhiri kontrak. Kemudian, kamu menjadi dokter keluarga kami. Namun kebiasaan berjudi MU tidak ada yang berubah. Aku sedang berpikir, kamu selalu memberikan banyak obat pada ibuku. Apakah ini dilakukan untuk mendapatkan fee? Atau sengaja tidak menggunakan obat terbaik untuknya, sehingga kesehatannya semakin memburuk? Kamu menyelidiki saya. Jika ingin orang lain tidak tahu, maka jangan lakukan sendiri. Kecuali diri sendiri tidak melakukan kesalahan. Dokter Wang, kamu ingin aku percaya bahwa kamu bisa menghadirkan bukti? Jika tidak, aku akan memberitahu ibu. Kehidupan pribadiku tidak ada hubungannya dengan integritasku sebagai dokter. Saya juga tidak akan melakukan hal-hal yang menerima suap. Jangan sembarangan memfitnah di sini. Baiklah, saya tidak akan membicarakannya sekarang.
Tapi jika saya mendapatkan bukti, saya akan membuatmu benar-benar hancur. Hei, Dokter Wang. Sekarang, giliran kita berdua untuk bicara. Baiklah. Ketemu di tempat biasa. Hahaha. Tidak disangka, Ye Zong ternyata menghubungi saya secara aktif. Ambil saja. Ambil apa? Tentu saja cek. 3 juta. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Saya tidak setuju. Memberi kamu sebanyak itu. Saya sudah menyelidiki. Kamu hanya berutang. Sekitar 1 juta dalam utang judi. Ini waktu yang berbeda. Apakah kamu ingin membatalkannya? Jangan salahkan aku. Jika identitas putri kesayanganmu diketahui orang. Diketahui. Sebenarnya, hal ini tidak terlalu penting bagiku. Baik itu Chen Chen atau Song Qiao. Siapapun yang duduk di posisi putri sulung keluarga Ye. Untukku sama saja. Hari ini aku membantu Chen Chen. Hanya untuk membantumu. Aku membantumu hari ini. Hanya untuk membantumu. Hindari kebodohanmu sebentar lagi. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang sulit diperbaiki. Kamu bisa mengatakan omong kosong seperti itu? Menurutku kamu takut sekarang. Aku takut. Kita berdua, aku dan Zhang Jin, telah menumpahkan racun pada Ye Lanxin. Dan kamu selalu tahu tentang hal ini. Kamu selalu tahu. Dan dia juga selalu membantuku menyembunyikan ini. Kau bilang, jika Yan Lanxin mengetahui tentang hal-hal ini, apa yang akan terjadi pada beberapa orang ini? Bagaimana nasib mereka? Lagi pula, selama tahun-tahun ini, aku telah memberikanmu banyak keuntungan, kan? Tapi kamu tidak bisa menahan diri untuk berjudi. Lubangmu terlalu besar. Aku tidak bisa membantumu. YZNG, kamu mengancamku. Jangan lupa, semua ini adalah atas perintahmu. Itulah sebabnya aku datang mencarimu hari ini. Ingin membicarakan kesepakatan bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak. Saya akan memberimu 200 juta. Kamu harus segera meninggalkan keluarga Ye. Semakin jauh semakin baik. Cukup omong kosong. 300 juta. Jika kamu kurang 1 rupiah pun, aku akan segera memberitahu Ye Lanxin. Menelepon. Mengungkap segalanya. Berani tidak? Lihat saja apakah aku berani. Halo. Tenang saja, bos. Saya akan segera membayar kembali beserta bunga kepada Anda. Tenang saja, bos. Saya akan segera mengembalikan pokok dan bunga kepadamu. Hei, apakah ini Chen Chen? Iya, ini aku. Ayah, mengapa kamu menggunakan ponsel Dr. Wang? Telepon saya. Ayahmu tidak mau memberiku uang. Bahkan bilang tidak peduli sama sekali. Identitasmu telah terungkap. Kamu bilang apa yang harus saya lakukan? Ayah, kamu tidak bisa seperti ini. Saya susah payah mendapatkannya. Kepercayaan Mama. Mengusir Song Qiao dan Zhang Jin. 2 orang menyebalkan itu. Kamu tidak bisa membuatku gagal di akhir. Chen Chen. Bukan ayah tidak membantumu. Hanya saja saat dia mulai berbicara. Akan menjadi 3 juta. Jika saya mentransfer uang ini keluar, ibumu akan curiga. Saya tidak peduli. Kamu harus menangani urusan ini dengan baik. Siang Ze, aku akan meracuni kamu. Masalah ibu. Beritahu ibu. Kamu tahu itu dari mana? Siapa yang memberitahumu? Itu bukan urusanmu. Pokoknya. Sekarang aku punya peganganmu. Kamu punya kekuatanku. Kita berada di satu perahu yang sama. Baik, aku janji padamu. 300 juta? 300 juta. Tapi kamu juga harus janji pada satu hal. Entahlah, kamu sudah berhutang juga. Mengapa tidak ambil uang ini dan pergi ke luar negeri? Semakin jauh semakin baik. Jangan pernah kembali lagi. Baik? Bisa. Tunggu sebentar. Saya akan minta sekretaris saya. Kirim uang itu padanya. Kamu harus pergi malam ini. Halo. Cari orang yang bisa dipercaya. Sebelum malam ini,
Lakukan Dokter Wang ini untuk saya. Siapa itu? Saya Sekretaris MRY. Saya datang untuk mengantarkan cek dan tiket pesawat. Cukup tepat waktu ya. Ibu datang ya. Silakan duduk. Xing Li Selanjutnya, apa yang akan ibu katakan mungkin tidak akan kamu sukai. Apakah ibu ingin membicarakan tentang pernikahan pertunangan? Anda pasti ingin membicarakan tentang pertunangan, bukan? Xing Li Sebenarnya aku sangat enggan memaksamu. Tapi lihatlah ibu. Kesehatan tubuhku sekarang memang semakin menurun. Takutnya aku tidak bisa bertahan beberapa hari lagi. Chen Chen. Dia adalah satu-satunya orang yang kuingatkan. Saya hanya ingin menitipkan dia padamu. Kamu selalu patuh. Tentang hal ini, bisakah kamu menuruti permintaan ibu? Ibu, tenang saja. Meskipun sesungguhnya ibu mengalami sesuatu, saya juga akan merawat Chen Chen dengan baik. Seperti merawat adik perempuan, merawat dia. Antara aku dan dia, tidak ada perasaan antara pria dan wanita. Anda tahu itu. Xing Li, kau selalu bilang begini. Aku tidak mau mendengar ini darimu. Aku hanya ingin kamu bertunangan dengan Chen Chen. Hal tentang perasaan tidak bisa dipaksakan. Anda tahu ini. Ye Xing Li, kamu. Ibu. Halo, 120? Saya ada orang pingsan di sini. Aku sudah bilang berapa kali padamu. Jangan datang lagi ke rumah Ye mencariku. Kenapa kamu masih datang? Chen Chen. Ibu sudah lama tidak bertemu denganmu. Ibu merindukanmu, Chen Chen. Jangan menarik-narik seperti itu. Bagaimana jika orang lain melihat? Chen Chen. Apa kabar kamu belakangan ini? Bagaimana dengan Ye Lanxin? Apakah dia menyusahkanmu? Aku adalah putri tertua keluarga Ye. Siapa yang berani menyusahkan aku? Selama kamu tidak datang, aku baik-baik saja. Itu bagus. Chen Chen. Bisakah kamu memanggilku ibu sekali lagi? Sudah lama sekali aku. Apakah kamu gila? Di rumah Ye banyak orang. Bagaimana jika ada yang mendengar? Jangan bersuara. Hei, ibu dibawa ke rumah sakit. Apa? Ibu sudah dibawa ke rumah sakit. Kalau begitu, apa yang kita lakukan tentang racun itu? Apakah itu tidak akan terungkap? Ini. Bagaimana ini? Saya baru saja duduk dengan tenang. Ini posisi putri tua keluarga Ye. Saya tidak bisa kehilangan semua ini. Ibu, kamu harus membantu saya. Sulit rasanya membuat Ye Lanxin benar-benar percaya bahwa saya adalah putrinya. Saya tidak bisa begitu saja. Usaha yang sia-sia. Jangan terburu-buru, Chen Chen. Tenang saja. Mereka bahkan jika menyelidiki, hanya bisa menemukan jejakku. Kau tidak akan mengalami masalah jika mereka menyelidikimu. Jika mereka menemukan jejak Zhang Jin, apakah identitas sejati saya tidak akan terbongkar juga? Tidak bisa. Saya mutlak tidak bisa mengizinkan hal ini terungkap. Saya tidak boleh sampai melibatkan diri saya sendiri. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Berdasarkan hasil pemeriksaan, Nyonya mengalami gejala keracunan timbal. Kami sudah melakukan intervensi terhadapnya untuk pengobatan. Namun, keracunan yang dalam ini sangat sulit untuk disembuhkan sepenuhnya. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Penyakit Nyonya memang sesuai dengan gejala keracunan. Saya curiga ibu saya yang meracuninya. Halo, Song Qiao, kamu di mana? Saya di rumah. Ibumu di mana? Dia keluar. Baik, dengarkan. Ibu saya baru saja pingsan. Saya membawanya ke rumah sakit. Dokter bilang, dia benar-benar keracunan talium. Apa? Sekarang pergi ke kamar ibumu. Temukan sisa-sisa itu. Kemudian, gunakan rekaman video sebagai bukti. Saya curiga ibumu mungkin sudah tahu tentang hal ini dan sudah melarikan diri. Baiklah. Lalu kamu? Kau ingin membuatku percaya bahwa kau bisa menghadirkan bukti. Kalau tidak, aku akan memberitahu Mama. Tentang kehidupan pribadiku, tidak ada hubungannya dengan profesionalismu.
Aku juga tidak akan melakukan hal-hal seperti menerima suap. Jangan suka sembarangan mengadu domba di sini. Saya mau mencari seseorang, mengambil kembali sesuatu. Mungkin benda ini bisa dijadikan bukti, agar kita bisa mengungkap seluruh kebenaran. Chen Chen, kamu bawa saya ke sini untuk apa? Mama, di sini paling aman. Jadi aku ingin berbicara denganmu tentang beberapa hal yang sejujurnya. Mama, aku tidak pernah tahu kenapa kamu begitu baik kepadaku, tapi aku belum pernah memikirkannya dengan detail. Mungkin karena saya tidak pernah kekurangan cinta. Saya pikir kalian semua harusnya baik kepada saya. Setelah itu saya pikir-pikir lagi. Ternyata tidak seperti itu. Saat saya tahu bahwa saya adalah putrimu, baru benar-benar memahami. Semua itu adalah karena kasih sayang ibumu padaku. Chen Chen, kamu bisa berpikir seperti itu. Aku benar-benar sangat senang. Ibu, kamu menganggap aku dan Song Qiao menukar kehidupan, membuatku menjalani hidup yang lebih baik. Aku benar-benar sangat berterima kasih padamu. Tapi Ibu, selama lebih dari 20 tahun usaha yang keras ini, apakah kau tega membiarkanku kehilangan semua ini? Chen Chen, Ibu mengerti kamu. Tidak, kamu yang tidak mengerti. Chen Chen, jangan sentuh aku. Kenapa kamu harus muncul? Jika kamu tidak muncul, aku sama sekali tidak perlu dicurigai. Tidak perlu melakukan apa-apa. Tes DNA yang ngomong kosong. Ye Lanxin adalah ibuku. Aku adalah satu-satunya nona besar dari keluarga Ye. Segala kemewahan dan kekayaan hanya milikku seorang. Mengapa kamu muncul? Ada Song Qiao juga. Dia mencuri ibuku. Dia mencuri saudara laki-lakiku. Dan kamu merusak hidupku. Chen Chen, kalian semua harus hilang. Kalian semua harus mati. Chen Chen, kau bicara ibu mengerti. Sejak hari pertama kau lahir, ibu bersumpah akan memberikan segalanya yang terbaik di dunia ini kepadamu. Itulah yang ibu tidak bisa lakukan, yang membuat akilanku hidup begitu susah. Kau tenang saja. Ibu bersedia untukmu di sisa hidupnya untuk mati. Meskipun kau tidak mengenalku, ibu ini tidak akan mengucapkan kata-kata emosional. Ibu juga bersedia. Bu, apakah kamu benar-benar bersedia? Kamu tidak akan pernah tahu, sebagai ibumu, betapa besar cintaku padamu. Jika kematianku dapat membawakanmu kebahagiaan, Bu bersedia mati untukmu. Sebenarnya, sejak kamu membawa saya ke sini, sejak saat itu, saya sudah tahu akhir dari hari ini. Chen Chen, sebelum ibu meninggal, ada satu hal yang harus saya sampaikan kepadamu. Di kamar pelayan keluarga Ye, ada laci yang terkunci. Di dalamnya ada diriku. Bukti palsu yang telah kubuat untukmu. Bukti ini cukup untuk membantumu menepis kecurigaan istri. Saat dia mencurigaimu, kau harus mendapatkannya. Tahukah kamu? Anakku, Chen Chen, sudah tumbuh besar seperti ini. Sangat cantik. Chen Chen, ibu akan memelukmu sekali lagi. Terakhir kali. Selamat tinggal. Song Qiao. Kenapa kamu di sini? Chen Chen mana? Aku sudah meneleponnya, tapi dia belum datang.
Bantu aku berdiri. Ibu, ada sesuatu. Saya ingin berbicara dengan Anda, tapi Anda tidak boleh terlalu emosional. Dokter sudah bilang, kondisi tubuh Anda sekarang sangat tidak boleh marah. Silakan katakan, ada apa? Penyakit Anda bukan seperti yang dikatakan Dokter Wang. Gejala umum adalah keracunan yang disebabkan oleh bubuk talium. Keracunan talium. Itulah bubuk talium ini. Dimasukkan ke dalam makanan Anda setiap hari, Nyonya. Itulah sebabnya Anda mengalami gejala keracunan talium. Jadi dari mana bubuk talium ini berasal? Ditemukan. Itu Sang Jin. Dia meracuni saya. Kami sudah melapor ke polisi. Kemarin saya menyuruh Song Qiao untuk mencari Sang Jin, tapi dia tidak bisa dihubungi. Saya curiga, Sang Jin sudah tahu tentang pengungkapan ini, dan melarikan diri karena merasa bersalah, untuk menghindari hukuman. Hei. Apa? Ibu saya telah bunuh diri. Jenazah ibu saya ditemukan di sebuah gudang tua. Ditemukan. Di sampingnya ada sepucuk surat wasiat. Analisis awal. Karena masalah racun yang terungkap. Jadi bunuh diri karena merasa bersalah. Dia jelas-jelas memperlakukan saya dengan buruk. Tapi mendengar tentang bunuh dirinya, saya tetap merasa sangat sedih. Ini adalah hal yang wajar. Namun, anehnya, ibu saya sakit. Saya hanya memberitahu Anda dan Chen Chen. Sementara itu, hanya Anda yang tahu tentang serbuk timah. Lalu bagaimana Jing Zhang bisa mengetahuinya? Dia bahkan menulis surat wasiat. Ditekankan khususnya. Itu yang terungkap. Haruskah aku mengatakan? Apakah kamu ingin mengatakan Chen Chen? Aku tahu. Kamu sama sekali tidak mau percaya itu Chen Chen. Tapi sekarang tampaknya hanya dia yang tersisa. Jika benar-benar seperti yang kalian katakan, tidak ada yang memberitahu siapapun tentang keracunan taliumku. Jika dikatakan kematian Zhang Jin berhubungan dengan Chen Chen, Chen Chen sangat mungkin mengetahui bahwa aku selalu diracun. Chen Chen sangat mungkin mengetahui bahwa aku selalu diracun dan terlibat di dalamnya. Barulah kita bisa memutuskan untuk menghilangkan Zhang Jin. Ibu, sekarang kita hanya berpikir kacau di sini. Tidak ada gunanya. Lebih baik kita tanyakan saja pada Chen Chen. Mama, saya tahu bagaimana Zhang Jin meninggal. Chen Chen, Mama, saya punya rekaman di sini. Ini direkam oleh Nyonya Zhang sebelum dia meninggal. Coba dengarkan. Song Qiao, tenang saja. Untuk membuatmu menyamar sebagai putri besar keluarga Ye. Dengan tenang. Ibu selalu menambahkan serbuk talium ke makanan Ye Lanxin. Menunggu sampai kamu berhasil menyamar. Ye Lanxin pun akan mati. Saat itu, kita berdua bisa dengan tenang menikmati segala harta milik Nyonya. Chen Chen, rekaman ini milikmu. Dari mana asalnya? Dia yang memberikannya padaku. Aku tinggal satu kamar dengan Zhang Jin. Suatu ketika, saya mendengar Zhang Jin menelepon Song Qiao. Isi percakapan sangat mencurigakan. Saya merekamnya. Sekarang Nyonya, Anda sakit. Zhang Jin juga sudah meninggal. Saya sangat takut. Jadi saya berikan kepada Nona besar. Bukti itu cukup untuk membuatmu dicurigai oleh istri itu. Kamu harus berhasil membersihkan diri. Pastikan kamu mendapatkannya. Song Qiao, ibu kamu meracuni ibuku. Ibu kamu bahkan bunuh diri karena rasa bersalah. Sikapmu benar-benar baik. Aku tak peduli kalian percaya atau tidak. Aku belum pernah menerima telepon seperti itu sebelumnya. Bahkan aku berharap aku pernah menerimanya. Agar aku bisa memberitahu Nyonya lebih awal tentang keracunan timbal. Ibu tidak perlu sakit berat seperti ini. Orang sudah meninggal. Sekarang kamu bisa bilang apa saja. Ibu, Song Qiao dan yang lainnya benar-benar sangat jahat. Ibu, Song Qiao dan yang lainnya benar-benar sangat jahat. Saya benar-benar tidak menyangka diperlakukan seperti keluarga. Dan kepercayaan saya justru memasukkan bubuk talium ke dalam makanan saya. Ingin mengambil nyawa saya. Adalah anak yang sangat saya kagumi. Yang saya rasa sangat mirip dengan saya. Ternyata hanya untuk meraih keuntungan. Hanya untuk mendekatiku dengan niat jahat. Aku benar-benar salah menilai orang. Salah percaya. Nyonya, rekaman ini ada masalah. Itu benar-benar bukan aku. Lagi pula ibuku. Diam. Sudah sampai saat ini. Apakah kamu masih mau membela diri? Ibumu memilih untuk bunuh diri demi melindungimu. Tapi kamu malah di hadapanku melemparkan semua tanggung jawab kepadanya. Song Qiao, meskipun Zhang Jin seburuk apapun, dia juga seorang yang ingin sepenuh hati melindungi ibumu.
Kamu benar-benar tidak layak menjadi anak. Bahkan tidak layak menjadi manusia. Sungguh bukan aku. Pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Xingli, tolong antarkan dia. Anggap saja. Sebagai ucapan terima kasih atas pertolongan hidupnya padaku. Ibu. Aku melihat bahwa Song Qiao, dia tidak memiliki niat baik. Jika dia mendekati kakak lagi, apa yang harus kita lakukan? Kau sebaiknya segera atur. Perihal pertunanganku dengan kakak. Bibi Zhang yang paling menyayangimu sudah meninggal. Kau tidak merasa sedih sama sekali? Kau hanya memikirkan soal pertunangan? Tapi dia adalah orang jahat. Namun dia tidak pernah berbuat buruk padamu. Chen Chen, dulu ketika kamu sakit, ibu tidak punya waktu untuk merawatmu. Dia selalu berada di sisimu, siang dan malam. Kamu tidak ingat sama sekali? Dia adalah pembantu. Merawatku adalah kewajibannya. Lagi pula, aku sudah membayar dia. Mama, menurutku kita bisa bertunangan minggu depan. Chen Chen, kau begini membuat mama merasa sangat asing. Kau tidak apa-apa kan, ibuku. Meskipun dia selalu bersikap buruk padaku, tapi dia telah membesarkanku sampai sebesar ini. Itu tidaklah mudah. Aku tahu dia tidak menyukaiku, tapi aku tetap ingin berbakti padanya. Sayangnya, tidak ada kesempatan lagi ke depannya. Hal terpenting bagi kita sekarang ini adalah untuk menemukan alasan sebenarnya kematiannya, lalu mengembalikan namamu yang baik. Saya benar-benar tidak menyangka. Sebelum dia meninggal, dia masih ingin menjebak saya. Sekarang, apapun yang saya katakan, bagaimana saya bisa mengatasi kata-kata orang yang sudah mati? Selama kita tidak menyerah, pasti akan ada jejak yang bisa kita temukan. Aku tahu, tapi sekarang, kematian ibuku, tidak ada yang bisa membuktikannya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Dan, yang menuduh aku, Dr. Wang yang memalsukan laporan identifikasi kebohongan. Hilang lagi. Sekarang semua orang yang tahu kebenaran. Semuanya hilang. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Itu belum tentu. Sekarang aku kurang satu bukti yang sangat kuat. Song Qiao, kamu mau membantuku? Ma. Xingli, bagaimana kamu bisa datang? Ma. Waktu terakhir ini aku berpikir. Aku menyetujui untuk bertunangan dengan Chen Chen. Kamu tenang saja dan istirahat. Jangan khawatir tentang kita lagi. Benar-benar. Anak baik, mendengar kau bilang begitu. Batu di hati ibu. Akhirnya jatuh. Terima kasih ya, Xingli. Kamu adalah orang yang paling kucintai di dunia ini. Tanpa ada duanya. Aku hanya berharap kamu bisa bahagia. Kakak. Aku dengar dari ibu, kamu sudah setuju untuk bertunangan. Terlalu baik. Akhirnya kamu memutuskan. Anak pelayan itu sama sekali tidak pantas untukmu. Hanya aku dan kamu yang paling cocok. Kenapa kamu masuk tanpa mengetuk pintu? Aku masuk ke rumahku sendiri. Kenapa harus mengetuk? Ada tempat di rumah ini yang tidak boleh saya masuk. Saya tidak suka. Seseorang tiba-tiba masuk. Ini sangat tidak sopan. Lain kali sebelum kamu masuk, sebaiknya ketuk pintu dulu. Saya lihat kamu sepertinya tidak ingin ada yang masuk. Kamu tidak ingin melihatku, kan? Ye Xingli, maksudmu apa? Kau jelas-jelas yang setuju bertunangan lebih dulu. Sekarang kau malah menunjukkan wajah seperti itu padaku. Aku ini putri sulung keluarga Ye. Kamu hanyalah anak angkat. Bisa menikahiku adalah keberuntunganmu. Apalagi yang tidak kau suka? Sudah kuterangkan pada ibu. Dalam 2 hari lagi, adalah pesta pertunangan kita. Ingat untuk hadir tepat waktu ya. Xingli, cepatlah pasangkan cincin itu ke tangan Chen Chen. Terima kasih, ibu. Terima kasih, ayah. Saya tidak setuju. Ye Xingli, saya tidak setuju kalian bertunangan. Song Qiao, kamu berhak apa untuk tidak setuju?
Ini adalah pernikahan yang diatur oleh ibu untukku. Hanya karena Ye Xingli. Dia sama sekali tidak menyukaimu. Orang yang dia suka adalah aku. Ibuku dan kekasihku. Kamu tidak bisa mengambil siapapun dari kami. Xingli, apa yang kau lakukan? Ibu takut Anda belum tahu. Ye Xingchen. Dia sebenarnya bukan anak kandungmu. Apa yang kau bicarakan? Hasil identifikasi. Bukannya sudah keluar dari awal? Saya punya bukti. Sebelumnya, saya merasa Dokter Wang mencurigakan. Jadi saya menyelinapkan. Perekam suara ke saku bajunya. Ternyata merekam konten berikut. Ayah tidak mau mengeluarkan uang. Bahkan bilang tidak peduli sama sekali. Identitasmu telah terungkap. Kamu bilang apa yang harus aku lakukan? Ayah, kamu tidak bisa seperti ini. Aku susah payah mendapatkan kepercayaan ibu. Membawa Song Qiao dan Zhang Jin. Kedua bocah menyebalkan itu harus diusir. Kamu tidak bisa membiarkan aku gagal di menit terakhir. Chen Chen, bukan ayah yang tidak membantumu. Tetapi dia langsung meminta 300.000. Jika aku mentransfer uang ini, ibu akan mencurigai sesuatu. Ayah. Sebuah pena rekaman bisa dianggap sebagai bukti apa? Dan siapa yang tahu apakah ini dipalsukan? Lalu ini? Saya punya satu salinan. Ini adalah laporan tes hubungan darah antara Song Qiao dan ibuku. Laporan ini sangat jelas menunjukkan bahwa Song Qiao adalah putri kandungku. Song Qiao, aku butuh bantuanmu. Aku perlu kamu melakukan tes DNA dengan ibuku. Song Qiao adalah putri kandungmu. Bagaimana bisa seperti ini? Siapa sebenarnya putri kandungku? Ini bisa dianggap sebagai bukti apa? Song Qiao sebelumnya juga pernah memalsukan. Sebelumnya dia telah menyuap Dr. Yu. Semua orang tahu. Ini bisa dianggap sebagai bukti apa? Ye Xingchen, kamu sedang apa? Apa urusanku? Song Qiao, pasti kamu ingin menghancurkan upacara pertunanganku. Aku bilang mimpi. Ye Xingli. Kamu memberikan apa yang disebut bukti. Semuanya itu bohong. Bagaimana mungkin aku mengatakan hal seperti itu? Lagi pula dengan tingkat teknologi saat ini, semua konten ini bisa dipalsukan. Hei Lansin, dengarkan aku. Konten ini terlalu konyol. Bagaimana mungkin? Kita berdua adalah suami istri. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Karakterku. Bukankah kamu mengerti? Chen Chen adalah putri kandungku. Ada apa dengan ini untuk diragukan? Iya, ibu. Pasti mereka sebelumnya gagal dalam satu rencana. Sekarang mereka mencoba cara lain. Datang untuk menghadapi saya. Bahkan sengaja di acara pertunangan saya. Mereka hanya ingin menghancurkan acara pertunangan saya. Membuat saya kehilangan segalanya. Kau harus percaya pada saya dan ayah. Kau jangan bicara lagi. Saya tidak ingin mendengar. Saya tidak ingin mendengar siapapun. Istri, dengarkan aku. Dengarkan aku tidak boleh. Jangan sentuh aku dan dengarkan kataku. Nyonya, Anda pasti percaya sekarang? Dr. Wang, mengapa Anda ada di sini? Tentang kehadiranku. Apakah kamu merasa sangat terkejut? Saya beruntung dan memiliki nasib baik. Pembunuh yang kamu kirimkan tidak bisa membunuh saya. Kalau bukan karena Tuan Muda yang datang mengambil rekaman suara itu, saya pasti sudah mati. Bagaimana mungkin ada kesempatan untuk berdiri di sini, mengungkap semua kejahatanmu dan Ye Xingchen yang telah dilakukan? Nyonya, saya telah menerima uang dari Ye Zhengguo dan Ye Xingchen untuk memberikan kesaksian palsu, menuduh Song Qiao. Yang Anda lakukan dengan Ye Xingchen, laporan hubungan orang tua pertama, adalah benar. Ye Xingchen bukanlah putri kandung Anda. Song Qiao lah yang sebenarnya. Apa yang Anda katakan? Lansin, jangan dengarkan omong kosongnya. Orang ini, apakah dia sudah gila? Nyonya, Ye Zhengguo, selama bertahun-tahun, telah berkolusi dengan pelayan Anda, Zhang Jin, untuk menambahkan bubuk talium ke dalam sup yang biasa Anda minum. Ingin merampok dan membunuh. Isi rekaman itu semuanya benar. Saya juga karena tahu terlalu banyak. Ye Zhengguo baru mengirim orang untuk membunuh saya. Saya sudah melakukan terlalu banyak kesalahan selama bertahun-tahun. Saatnya untuk mengungkapkan semua kebenaran. Menerima hukuman yang seharusnya saya terima. Ye Zhengguo. Saya disuntik racun. Kamu juga terlibat.
Aku. Baiklah. Hahaha, baiklah. Apa salahku melakukan ini? Semua ini. Semua karena kamu. Ini semua disebabkan olehmu. Aku menikah dengan keluargamu. Selama bertahun-tahun ini, permukaannya tampak sangat gemilang, dipuji oleh orang lain. Tapi kau tahu, bagaimana mereka sebenarnya? Mengolok-olokku di belakang, mereka tertawa menertawakanku sebagai kau. Anak haram keluarga Y. Semua kesedihan yang aku alami selama bertahun-tahun. Penderitaan dalam hatiku. Siapa yang tahu? Dan semua ini terjadi. Semua karenamu. Semua karena tekanan dari keluarga Y. Selama bertahun-tahun, Ye Zhenangwo, saya selalu tulus dengan Anda. Ayah saya, lebih memperlakukan Anda seperti calon penerus untuk dilatih. Kami semua menganggap Anda sebagai keluarga. Bagaimana Anda bisa bersikap seperti ini kepada saya? Ye Zhenkuo, apakah kamu masih memiliki hati nurani? Saya tidak memiliki hati nurani. Datang, sentuhlah. Apakah saya memiliki hati nurani? Saya tanya kalian, jika kalian benar-benar menganggap saya sebagai keluarga, bagaimana mungkin kalian memintaku menandatangani perjanjian harta sebelum pernikahan? Bagaimana bisa membuatku mengganti nama belakang menjadi keluarga kalian? Aku tanya kamu. Tanya semua yang hadir hari ini. Selama lebih dari 20 tahun ini. Siapa yang masih ingat? Aku bernama San sebagai cucu. Kamu pikir mereka memanggilku Yezong? Di dalam hatiku merasa senang. Semua harta ini adalah milikmu. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku telah bekerja keras mengelola perusahaan. Apa yang aku dapatkan pada akhirnya? Aku tidak punya prestasi, tapi aku juga punya pengorbanan, kan? Aku hanya menggunakan caraku sendiri untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Apa aku salah? Kau tidak tahu malu. Ye Zhenkuo, aku benar-benar salah menilai dirimu. Aku benar-benar tidak menyangka kau adalah orang seperti ini. Hahaha. Karena kita semua sudah buka kartu. Baiklah. Jadi hari ini, saya akan memberimu sedikit yang lebih menggugah. Pelayanmu yang dulu, Zhang Jin, dia adalah kekasihku. Kamu. Lebih dari 20 tahun yang lalu, kita sudah bersama. Menurutku, kamu tidak lebih baik dari pelayan. Ibu, tentang Ye Chensing ini. Sebenarnya dia adalah anakku dengan Zhang Jinsheng. Mengejutkan, ya? Kami tidak hanya meracuni kamu. Kamu juga telah membesarkan putri kami selama lebih dari 20 tahun. Adapun anak yang kamu lahirkan sendiri, dia telah menjadi makhluk malang yang dibenci semua orang. Sementara anak yang lahir dari Zhang Jin dan saya telah menjadi yang tinggi dan terhormat, putri sulung keluarga Ye. Mengejutkan atau tidak? Mengejutkan atau mengejutkan? Apakah menyakitkan hatinya? Kau, ibu. Nyonya ibu. Tetap bernapas. Jangan terlalu bersemangat. Aku benar-benar tidak menyangka. Aku sampai salah menilai orang. Kau sangat mengecewakanku. Kau benar-benar tidak pantas menjadi anak. Bahkan tidak pantas menjadi manusia. Song Qiao, aku sudah memberikan segalanya untukmu. Mulai sekarang, tinggalkan keluarga Ye. Jangan pernah kembali lagi. Qiao, ternyata aku adalah ibu kandungmu. Apakah kamu selalu membenciku? Karena tidak baik padamu. Semua ini salahku. Aku selalu mengira diriku adalah seorang ibu yang baik. Tapi tidak disangka. Aku justru terus-menerus menyakiti putri kandungku. Aku bukan ibu yang baik. Kau seharusnya membenciku. Aku tidak bisa segera mengenalimu. Ibu minta maaf padamu. Jojo. Tidak. Aku selalu berpikir, kamu adalah seorang ibu yang baik. Aku sangat iri pada Ye Xingchen, yang memiliki ibu sepertimu. Aku juga pernah diam-diam berpikir, jika kamu adalah ibuku, betapa baiknya itu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku juga tidak membencimu. Hanya bisa menyalahkan nasibku, yang tidak bisa bertemu dengan ibu sepertimu. Bagaimana bisa? Qiao, aku adalah ibumu. Bisakah kamu memanggilku? Panggil aku ibu, ya? Ibu. Chen Chen. Ibu, aku minta maaf padamu. Aku tahu aku salah. Saat aku tahu bahwa aku bukan putri kandungmu. Ketika itu, saya benar-benar sangat takut. Saya takut Anda akan menemui putri kandung Anda setelah itu, dan tidak menginginkan saya lagi. Saya hanya bingung sejenak, karena ketakutan dan kecemburuan menguasai pikiran saya. Bu, saya mohon kepada Anda, jangan tinggalkan saya, ya? Saya ingin tetap di sisi Anda.
Saya ingin selalu berbakti kepada Anda. Tolong pertimbangkan. Atas pengorbanan Anda membesarkan saya selama lebih dari 20 tahun. Jangan usir saya, ya? Chen Chen telah menemani saya selama bertahun-tahun. Aku selalu memperlakukannya seperti putri kandung. Memang tidak rela kepadanya. Meskipun latar belakangnya. Tapi ini bukan pilihannya. Lebih baik tinggalkan dia saja. Ketika engkau memberi racun kepada nyonya, bagaimana tidak berpikir 20 tahun kebaikan? Ketika kamu meracuni ibu, kenapa tidak memikirkan 20 tahun kebaikan? Apa yang kamu katakan? Ibu, racun. Ibu, jangan dengarkan omongannya yang sembarangan. Bagaimana mungkin saya meracuni Anda? Ibu. Sebenarnya rekaman yang sebelumnya, saya tidak putar seluruhnya untuk Anda. Saya takut Anda terlalu sedih. Tapi sekarang, saya perlu memutarnya sepenuhnya untuk Anda. Ye Xingli, saya tidak peduli. Kamu harus menyelesaikan masalah ini. Untuk saya, Siang D, saya akan memberitahu ibu tentang apa yang kamu lakukan kepada ibu. Bagaimana kamu tahu itu? Siapa yang memberitahumu? Bukan. Tidak hanya itu. Dia juga membawa sup yang sudah diracuni, langsung di depan nyonya. Sebelumnya, saat memeriksa nyonya, saya sudah menemukannya. Ibu, saya melihat Anda akhir-akhir ini tidak terlalu sehat. Saya khusus meminta Tante Zhang membuatkan sup kesehatan. Silakan cepat minum selagi hangat. Chen Chen, mengapa kamu bisa bersikap seperti ini padaku? Chen Chen, selama bertahun-tahun, aku telah mengasuh dirimu sendiri, Chen Chen. Sebelumnya di garasi, kasus mayat wanita yang dibunuh. Sekarang ada perkembangan baru. Wajah pembunuhnya jelas terlihat di rekaman pengawas. Itu adalah Ye Xingchen. Kasus pembunuhan wanita di lokasi gudang. Telah ada kemajuan baru. Meskipun garasi ditinggalkan, tapi kamera pengawas yang terpasang masih berfungsi. Di dalam rekaman, wajah pelaku terekam dengan jelas. Ibu. Bukan saya yang melakukannya. Akhirnya Anda bangun. Apakah Anda mau mengakui saya sebagai ibu Anda? Saya benar-benar sangat senang. Mereka bagaimana? Mereka sudah ditangkap untuk diinterogasi. Baik. Dokter, Nyonya, bangunlah dengan baik. Kesehatan Anda harus dijaga dengan baik. Jangan terlalu banyak berpikir. Dokter, katakanlah jujur padaku. Seberapa lama saya masih bisa hidup? Saya ingin menyisihkan sedikit waktu. Menyusun urusan setelah kematian. Nyonya. Kenyataannya waktu yang tersisa tidak banyak, namun jika bisa dirawat dengan baik, masih ada harapan untuk terus hidup. MA, atau saya akan mengganti rumah sakit Anda. Tentu saja bisa menyembuhkan Anda. Xingli kalian keluar dulu ya. Aku ada beberapa kata yang ingin kubicarakan sendiri dengan Jojo. Baik, Nyonya. Baik. Jojo, ketika saya hamil, jangan tanya betapa senangnya saya. Setiap hari, saya selalu mengelus perut saya dan berbicara padanya. Saya bilang, sayangku, segeralah keluar. Ibu sangat ingin segera bertemu denganmu, menantimu keluar. Aku pasti akan memanjakanmu, menjadi anak paling bahagia di seluruh dunia. Tapi, mengapa jadi seperti ini? Selama bertahun-tahun ini, bagaimana kabarmu? Mama, aku baik-baik saja. Meskipun Zhang Jin membenciku, dia juga telah membesarku. Semua sudah berlalu. Aku tahu. Sebenarnya, kau tidak bahagia. Dan aku juga tidak baik padamu. Aku telah menyakiti kamu dengan sangat dalam. Ibu. Kamu adalah ibu terbaik di dunia ini. Aku sangat bahagia. Aku bisa memiliki kesempatan untuk menjadi putrimu. Ibu, ke depannya, pasti akan mengganti kerugianmu dengan baik. Pasti akan menjadikanmu X sebagai yang terpenting di dunia. 20 anak yang paling bahagia. Kalau begitu, aku juga harus jadi ibu, putri terbaik. Baik. Ibu. Ibu 20. Pengantin pria Ye Xingli, apakah kamu bersedia menikahi pengantin wanita di sampingmu, dan tidak akan pernah meninggalkannya? Saya bersedia.
Pengantin wanita Song Qiao, apakah kamu bersedia menikahi pengantin pria di sampingmu dan tidak akan pernah meninggalkannya? Saya rela. Maka tolonglah, tukarkan cincin kalian, menyelesaikan bersama pengakuan cinta ini. Ibu sungguh-sungguh bahagia. Dua anak tercinta saya, hari ini akhirnya menikah. Jika memang aku meninggalkan kalian, jadi tidak akan ada penyesalan. Ibu, Anda sedang berkata apa? Anda harus hidup panjang umur. Kalau saja. Nanti Ye Xingli, kalau dia mengganggu saya, bagaimana? Saya masih ingin mencari ibu. Tolong bela aku. Baiklah. Ibu, selalu ada di sisimu. Tidak peduli apa yang terjadi. Selalu percaya padamu. Aku pasti akan menjaga Song Qiao dengan baik. Tenang saja. Anak yang baik. Kalian semua harus hidup bahagia ke depannya. Bu, saya baru-baru ini sedang melakukan penelitian. Sudah ada hasil awal. Anda tenang saja. Saya pasti akan menyembuhkan Anda. Baik. Begitu ya, saya akan menemani Anda untuk waktu yang lama.